Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 316, Subscribe Penatua. Tapi Luming kaget setelah melihatnya lagi. Nyatanya, prajurit spiritual, baju besi, pil, naskah rahasia ini, levelnya tidak terlalu tinggi, kuncinya terlalu banyak. Tombak dan pedang, menumpuk seperti gunung, mengeluarkan kilau dingin. Sepotong baju besi, ditumpuk lebih tinggi dari gunung, dan botol pil giok itu, juga ditumpuk ke pegunungan. Terlalu banyak, itu terlalu banyak. Luming memperkirakan setidaknya ada 100.000 set baju besi untuk Lingbing. Itu hanya arsenal. Luming mengambil beberapa untuk ditonton, menemukan bahwa sebagian besar armor prajurit roh ini adalah prajurit roh sekunder, ada beberapa prajurit roh level 3, sedangkan untuk level 4, tidak banyak. Ini Juyuan dan Yuan Dan yang rusak. Saat Luming memeriksa pilnya, dia kaget, lalu bersemangat dan gembira. Juyuan Dan dapat membuat prajurit dan bahkan seni bela diri di bidang seni bela diri dengan cepat meningkatkan kultivasi. Mematahkan Yuan Dan dapat membuat orang menerobos dunia. Levelnya tidak tinggi, kebanyakan dari mereka adalah pil sekunder. Itu tidak berguna untuk master seni bela diri. Namun, ada terlalu banyak dalam kalimat itu. Tidak heran Luming bersemangat. Hal-hal ini dapat dilengkapi dengan pasukan besar. Bagaimana bisa ada begitu banyak benda tingkat rendah di cincin penyimpanan Raja Bela Diri yang kuat? Belakangan, Luming memikirkannya dan mengerti. Orang Donyi, pada tahun-tahun itu, menduduki wilayah yang sangat luas dan mendirikan sebuah kerajaan. Saat ini, Kekaisaran Matahari, Kekaisaran Yin Yue, dan bahkan sebagian besar wilayah Kekaisaran Darah Zhao milik kebangsaan Donyi. Kebangsaan Donyi adalah kerajaan menengah yang nyata, dan kemudian dihancurkan. Cincin penyimpanan leluhur kebangsaan Donyi berisi begitu banyak prajurit spiritual tingkat rendah, yang harus dipikirkan pembentukan pasukan besar di masa depan untuk membangun kembali kerajaan Donyi. Tapi sebelum disadari, dia meninggal. Sekarang semuanya Luming murah. Hahaha, sangat sulit untuk menemukan sepatu. Tidak akan memakan waktu. Oke, bagus. Seberapa besar aku bisa membentuk legiun? Kuda besi serigala skala darah merah dan peralatan sersan militer lainnya semuanya diperbarui, dan kekuatan pasti bisa sangat ditingkatkan. Luming berpikir dengan gembira. Memikirkan hal ini, Luming langsung keluar dari kuil tertinggi, dan kemudian mengumpulkan 10 orang, termasuk wakil jenderalnya dan beberapa jenderal. Ketika Luming menggunakan beberapa cincin penyimpanan kosong untuk meletakkan baju besi dan pil prajurit roh ini secara terpisah, dan menunjukkannya kepada wakil jenderal dan jenderal, mereka langsung membatu di sana. Mereka saling menatap, membuka mulut, dan menatap Luming dengan bingung dan ajaib, tidak bergerak. Setelah setengah dari kebisingan, mereka semua bereaksi, gemetar karena kegirangan. Jenderal, ini semua milikmu. Bahasa Inggris Cina menelan saluran faring. Tentu saja, jika tidak, kamu pikir aku telah merampoknya. Oke, tentara dan baju besi ini, masing-masing set pil ini didistribusikan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Perhatikan fakta bahwa 30.000 penunggang besi serigala skala darah merah harus fokus, dan aku ingin mereka menerobos situasi seni bela diri secepat mungkin. Kata Luming. Tujuannya adalah untuk membiarkan 30.000 besi serigala bersisik darah merah naik, semuanya untuk seni bela diri. Kemudian, kita bisa memainkan kekuatan sebenarnya dari menunggang besi serigala skala darah merah. Tentu saja, armor prajurit roh, dia hanya memberikan 80.000 set, sisanya dia tinggalkan dulu. Adapun skrip rahasia itu adalah beberapa seni bela diri tingkat rendah, susunan pertempuran-pertempuran, yang cocok untuk bertarung di medan perang. Dalam waktu singkat, itu tidak boleh digunakan, dan Luming tidak akan diberikan. Bahasa Inggris Cina dan yang lainnya keluar dengan gembira. Segera setelah itu, ketika semua pria Luming mengganti peralatan baru mereka mengguncang semua orang di pasukan kota Yue. Ini luar biasa. Di bawah Luming, armor prajurit roh tingkat kedua dari dinasti Qing. Level 2, setingkat dengan divisi pencak silat. Prajurit di wilayah prajurit akan diganti dengan baju besi psionik tingkat kedua. Kekuatan tempur pasti dapat ditingkatkan dengan sebagian besar dan kemampuan untuk mempertahankan hidup juga dapat ditingkatkan dengan sebagian besar. Beberapa di antaranya tajam, dan semuanya diganti dengan peralatan 3 tingkat. Segera, semua orang tahu bahwa semua peralatan ini diberikan oleh Tianyun. Para prajurit tentara kota Yue merah karena iri dan iri. Mereka menemukan bahwa para prajurit yang mengikuti Luming diperlakukan dengan sangat baik. Pertama, ada serigala bersisik darah merah. Sekarang, bahkan peralatannya benar-benar baru. Jika bukan karena aturan militer, mereka tidak suka berada di awan. Ming Meng tahu, dan tertawa getir.
Sejak itu, di bawah Lu Ming, setiap prajurit menggunakan Juyuan dan merusak Yuan dan untuk meningkatkan kultivasinya secara gila-gilaan. Dan selama periode ini, Kekaisaran Bulan Yin tampak tenang dan tidak ada gerakan lain. Itu setengah bulan sebelum waktunya dalam sekejap. Selama setengah bulan terakhir, kekuatan penunggang besi serigala bersisik darah merah telah meningkat dengan gila-gilaan. Ada sekitar 5.000 master seni bela diri dalam penunggangan besi serigala skala darah merah. Lainnya, kebanyakan dari mereka adalah prajurit ke-8 dan ke-9. Selama setengah bulan terakhir, satu persatu telah meningkat. Beberapa prajurit Samurai Jiuchong, yang telah lama tinggal di Samurai Jiuchong, terjebak di sana sepanjang waktu. Pada saat ini, dengan bantuan Po Yuandan, mereka menerobos kemacetan dan bergegas ke ranah seni bela diri. Dalam setengah bulan, lebih dari 10.000 orang bergegas ke seni bela diri. Yang lainnya, semuanya, telah dipromosikan hampir 1 level, atau bahkan 2 level. Obat mujarab yang bisa ditinggalkan oleh orang kuat Raja Wu, meski tidak berlevel tinggi, juga luar biasa. Ini adalah dasar dari rencana Don Yi King Wu untuk membangun pasukan yang kuat dalam waktu singkat. Khasiatnya luar biasa, yang di luar dugaan Lu Ming. Bagus sekali. Dalam waktu kurang dari sebulan, 30.000 tunggangan serigala bersisik darah merah akan memasuki ranah seni bela diri. Lu Ming sangat gembira, dan pilnya tidak pelit. Di ring penyimpanan Raja Wu, pil itu disiapkan untuk 500.000 tentara, yang tidak dapat digunakan. Saat ini, berita datang dari Ming dan Meng bahwa Kekaisaran Yin Yue telah berubah lagi baru-baru ini. Benar saja, 3 hari kemudian, 600.000 tentara Kekaisaran Yin Yu melancarkan serangan luar biasa ke wilayah Sekte Pedang Bulan Hantu. Untuk sementara waktu, perang berlanjut. Setelah menerima berita itu, Lu Ming, tanpa ragu-ragu, berangkat dengan 30.000 tunggangan serigala bersisik darah merah. Saatnya menguji kekuatan bertarung kuda besi serigala skala darah merah. Perang ini mengejutkan seluruh dunia dan mengejutkan seluruh kerajaan matahari dan bulan. 30.000 kavaleri darah merah yang dipimpin oleh Lu Ming tidak terkalahkan. Dalam perang ini, lawan pertama kavaleri serigala bersisik darah merah adalah pasukan serigala abu-abu dari Kekaisaran Yin Yu. Menghadapi serangan kavaleri besi berdarah merah, 50.000 pasukan serigala penuh tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. 50.000 tentara serigala hampir terbunuh. Dengan cara ini, pasukan serigala hitam dari kerajaan Yin Yue dihancurkan oleh Lu Ming seharga 70.000 dan dilumpuhkan sama sekali. Kemudian, Kekaisaran Bulan Yin mengirim legiun yang sangat kuat, Legiun Singa Gila. 100.000 tentara singa gila lebih kuat dari tentara serigala. Perang ini, sangat tragis, dipanggil untuk membunuh Zentian. Pada akhirnya, hasilnya sama, 30.000 kavaleri serigala skala darah merah mengalahkan 100.000 legiun singa gila dalam satu gerakan, dan 100.000 pasukan singa gila hampir terbunuh. Untuk sementara waktu, nama awan langit dan nama kavaleri serigala skala darah merah mengguncang kerajaan matahari dan kerajaan bulan Yin. Bab 317. Dalam perang ini, Kekaisaran Yin Yu kehilangan 2 legiun yang kuat dan harus mundur. Setelah perang, kekuatan kekaisaran meningkat pesat. Karena kuda besi darah merah, awan langit, adalah milik keluarga kerajaan. Di bawah terik matahari, istana kekaisaran, dan istana Jinluan, ada tawa gembira. Di istana Jinluan, Kaisar Huazeng sedang duduk di kursi naga. Di bawah, ada pejabat sipil dan militer. Hahaha, oke. Tianyun benar-benar jenius dan ibu kota naga dan Phoenix. Perang ini telah sangat merusak moral kerajaan Yin Yue. Dan keluarga kerajaanku juga mendapatkan banyak prestise, dan telah mendapatkan kembali popularitasnya di hati orang-orang biasa. Huazeng Xing tertawa, matanya berbinar dan bersemangat. Selamat, Yang Mulia. Aku telah melupakan peremajaan keluarga kerajaan setelah menemukan bakat seperti itu. Seorang menteri tua berambut abu-abu maju untuk memberi selamat padanya. Selamat, Yang Mulia, atas mata tajam kamu. Pejabat sipil dan militer lainnya membungkuk untuk memberi hormat satu persatu sambil berteriak keras. Ayah, awan langit membuat pencapaian yang luar biasa, kamu tidak dapat melakukannya tanpa hadiah. Huachi berjalan keluar dan memberi hormat. Hadiah, tentu saja, hadiah. Dalam hal ini, sampaikan pesanan aku untuk menganugerahkan Tianyun sebagai markis kehormatan dan gelar juara markis. Kamu dapat membentuk pasukan sesuka hati dan merekrut bakat. Hua Zengxing mengumumkan. Terima kasih ayah. Huachi sangat gembira. Yang Mulia bijaksana. Selamat dari pejabat sipil dan militer. Berita Tianyun menjadi juara markis keluar, dan kerajaan matahari yang terik berguncang lagi. Nama Tianyun dikenal oleh semua orang karena merupakan markis termuda dalam sejarah kerajaan matahari yang terik. Di istana Raja Zentian. Champion Hall. Sialan, awan langit ini, kamu pantas mati. Dari istana terdengar raungan marah dari Raja Kota. Di suatu tempat di aula samping Aula Jiangxing, Lu Yuntian membentangkan selembar kertas putih di atas meja batu di halaman, berkonsentrasi pada tulisan.
Ini adalah kata untuk Wu. Dalam tulisan Lu Yuntian, naga dan Phoenix sedang menari, dan tulisannya penuh semangat. Ada momentum yang kuat, sepertinya dia ingin membebaskan diri. Meskipun kultivasi Lu Yuntian telah ditinggalkan, karakter bela diri ini mengandung semangat dan semangatnya. Tulis semuanya sekaligus. Lu Yuntian menarik napas panjang. Kakak Tian, aku percaya bahwa di masa depan Minger pasti akan menyembuhkanmu dan membiarkanmu menginjak seni bela diri lagi. Di satu sisi, Li Ping melihat pikiran Lu Yuntian dan berbisik. Dia mengerti betapa kesepiannya dia ketika dia tidak bisa berlatih seni bela diri. Minger, selama kamu bersamaku, bahkan jika kamu tidak bisa berlatih seni bela diri, ada apa? Selain itu, bakat Minger jauh lebih tinggi dariku. Hatiku sudah cukup. Kata Lu Yuntian sambil tersenyum. Pada saat ini, seorang gadis pelayan berusia sekitar 20 tahun masuk. Gadis pelayan itu dibawa oleh Li Ping dari keluarga Lu. Dia setia. Chun Xiang, kenapa kamu terburu-buru? Ada apa? Li Ping mengerutkan kening dan bertanya. Tuan, Nyonya, kabar baik, kemenangan besar Tuan Muda di perbatasan. Sekarang Yang Mulia telah mengkanonisasi Tuan Muda sebagai juara dan mengumumkannya kepada dunia. Chun Xiang bersemangat. Apa? Lu Yuntian tertegun dan kuasnya langsung jatuh ke tanah. Tapi Li Ping juga tertegun. Setelah setengah suara, dia bereaksi dan gemetar karena kegembiraan, juara Ho. Apakah Minger seorang markis? Apakah itu benar? Apakah itu benar? Li Ping bertanya beberapa kali, hampir mengira dia sedang bermimpi. Benar, Tuan dan Nyonya, dunia luar membicarakannya. Jalan Chun Xiang. Minger telah diberikan markis. Saudara Tian, Minger telah diberikan markis. Li Ping berbisik, air mata mengalir, mau tidak mau bersandar di lengan Lu Yuntian. Aku sangat gembira. Apa yang kamu tangisi? Itu hal yang hebat. Apa yang kamu tangisi? Lu Yuntian menggendong Li Ping dan berpura-pura tenang, tetapi suaranya yang bergetar hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. 2 hari kemudian, berita itu sampai ke Wang Yuecheng. Juara Ho, juara Ho. Raungan yang mengasyikkan, bergema di langit. Jaraknya puluhan ribu mil dari kota Wang Yue. Di sini, ada akun tentara yang tak ada habisnya, sekilas tak ada habisnya. Ini adalah barak terbesar di bagian selatan Kekaisaran Yinyu, yang menguasai sebagian besar wilayah selatan Kekaisaran Yinyu. Yin Tianjue, Raja Zenan dari Kekaisaran Yinyu, duduk di sini. Kali ini, Yin Tianjue bertanggung jawab penuh atas serangan terhadap kerajaan matahari yang terik. Saat ini, ada lebih dari selusin orang yang duduk di tenda tentara. Di hari mendung, Jue duduk di atas dan memandangi sosok berjubah hitam di tengah tenda tentara. Mendung, mengapa kamu mundur dari Kekaisaran Bulan Yin? Dengan cara ini, rencana kita dalam kekacauan. Pria berbaju hitam itu hanya menunjukkan sepasang mata dan memandangi hari yang mendung. Mengapa mundur, legiun ini, tahukah kamu? Di hari yang mendung, aku memukul meja dengan keras dan hampir meraung. Pria berjubah hitam itu terdiam beberapa saat, dan berkata, kali ini adalah berita buruk partai kami. Tidak disangka ada awan yang keluar dari langit. Ini sangat sulit. Haha, kamu ingin melalaikan tanggung jawab jika kamu tidak tahu hal yang benar. Ide yang bagus. Hari mendung benar-benar mencibir. Ketika aku datang, aku telah menerima perintah bahwa kami pasti akan mengganti kerugian kamu kali ini, tetapi rencananya harus dilanjutkan. Jika tidak, kami tidak akan kehilangan apapun kali ini. Selama semuanya berhasil, kami menjanjikan keuntungan yang tidak kalah. Jubah hitam itu manusiawi. Silakan, apa yang kamu katakan ringan dan ringan. Siapa yang bertanggung jawab atas kuda besi darah merah Tianyun? Kami tidak boleh kalah. Hari mendung benar-benar mencibir. Kuda besi darah merah tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah awan langit. Selama awan langit mati, kuda besi darah merah akan hancur berantakan, dan kemudian akan dihancurkan. Jubah hitam itu manusiawi. Oh, apa rencanamu? Jangan pernah bertanya pada hari berawan. Pria berjubah hitam Shen Leng tersenyum, cara membunuh awan langit. Membunuh. Tianyun bersembunyi di 30.000 tunggangan darah merah, dan ada master yang sangat kuat di sekitarnya. Jika kamu ingin membunuhnya, itu tidak mudah. Cuaca mendung. Tunggu saja, aku tidak percaya Tianyun akan bersembunyi di barak sepanjang waktu. Negara kamu terkenal dengan caranya membunuh. Aku yakin kamu lebih ahli dari aku. Apalagi kali ini, kami akan mengirim yang terkuat pembunuh untuk bekerja sama dengan negaramu untuk membunuh Tianyun. Suara pria berjubah hitam itu penuh dengan pembunuhan. Yah, kami juga akan mengirim pembunuh terkuat. Kami harus membunuh Tianyun sekaligus. Selain itu, aku perlu meminta bala bantuan dari Yang Mulia. Aku khawatir akan sulit untuk menyerang lagi dalam waktu singkat. Cuaca mendung. Tidak masalah, kita masih bisa menunggu 1 atau 2 bulan lagi. Sudah beres. Saat pria kulit hitam itu selesai, tubuhnya bergerak dan menghilang. Hari mendung benar-benar merenung sejenak, mengeluarkan perintah, panggil pembunuhan ganda pendek untuk menemuiku. Ya. Satu menjawab dan kemudian menghilang.
Bab 318. Wang Yuecheng 3000 mil barat laut, ada lembah yang sunyi, tubuh Lu Ming muncul di luar lembah. Kemudian, Lu Ming pindah dan pergi ke lembah. Sekitar kilometer kemudian, Lu Ming berhenti. Di depannya, cahaya darah disebarkan, dan kepompong darah besar digantung di sana. Darah mata emas kaku, ini untuk direvolusi ah. Lu Ming berbisik. Ya, kepompong darah setinggi 5 atau 6 meter di depanku adalah hasil dari kekakuan darah mata emas. Sebelumnya, Lu Ming memimpin Jin Yan Suejian dan kavaleri darah merah untuk membunuh lebih dari 100.000 tentara Yinyu. Jin Yan Suejian menyerap terlalu banyak darah dan mulai berevolusi setengah jalan melihat kembali ke kota bulan. Dia hanya bisa menemukan tempat yang tenang untuk membiarkannya berkembang. Setelah kembali ke Wang Yuecheng, Lu Ming menyelesaikan pekerjaannya dan datang untuk melihat situasinya. Evolusi kekakuan darah mata emas, aku tidak tahu berapa lama. Sekarang tampaknya situasinya stabil. Lebih baik aku melihat kota bulan dulu, lalu memeriksanya nanti. Memikirkan hal ini, Lu Ming berubah menjadi cahaya dan menghilang di langit. Segera setelah itu, dia kembali ke kota bulan. Sampai jumpa Juara Hall. Aku telah melihat Juara Hall. Saat kembali ke Wang Yuecheng, para pejabat Wang Yuecheng dan para jenderal tentara Zhenyu memberi hormat dengan hormat ketika mereka melihat Lu Ming. Lu Ming mengangguk sebagai jawaban, dan segera kembali ke barak darah merah. Semuanya normal. Hua Ying benar-benar ahli dalam menyatukan pasukan. Di bawah manajemennya, kavaleri besi berdarah merah dan sersan lainnya berlatih keras. Dalam hal ini, Lu Ming sangat lega. Di kuil tertinggi, Lu Ming duduk bersila dan duduk di atas kepalanya. Sebuah tablet batu besar ditangguhkan. Bedanya, ada 4 cakra perak yang bersinar di sekitar loh batu. Ya, darah kedua Lu Ming dipromosikan. Di Jiulong, Lu Ming merasa sudah mencapai batas level 9, tetapi sulit untuk dipromosikan. Tidak peduli berapa banyak esensi darah yang disempurnakan, itu masih level 9. Jadi beberapa waktu lalu, Lu Ming menelan esensi darah untuk mempromosikan pembuluh darah kedua. Perang itu, menelan terlalu banyak esensi darah, dengan lancar membiarkan darah kedua naik ke level tertentu. Prestasinya juga mencapai 3 puncak Wuzong. Aku tidak tahu kapan darah Jiulong akan dipromosikan ke peringkat raja. Lupakan saja, aku tidak mau. Ketika saatnya untuk dipromosikan, itu wajar. Sekarang, hal terpenting yang harus ditetapkan Jiulong kaki di langit. Lu Ming berpikir. Setelah masa latihan ini, ditambah dengan serangkaian pertarungan, Lu Ming akhirnya memiliki beberapa keistimewaan di Jiulong. Lu Ming mengeluarkan naskah rahasia langkah Jiulong ke langit. Setelah menontonnya dengan cermat, Lu Ming menutup matanya dan memahaminya dengan cermat. 1 jam kemudian, Lu Ming tiba-tiba bangkit dan melangkah ke samping secara acak. Bersenandung. Saat ini, tubuh Lu Ming tampaknya memiliki resonansi tertentu dengan langit dan bumi. Dia memancarkan fluktuasi yang tidak bisa dijelaskan, misterius dan misterius. Tekanan yang luar biasa. Saat ini, Lu Ming merasa ada tekanan yang sangat besar padanya antara langit dan bumi. Dia merasa tubuhnya hampir meledak oleh kekuatan ini. Bang! Akhirnya, Lu Ming menginjak tanah. Pada saat ini, seluruh kuil tertinggi tampak bergetar hebat. Tanah meraung dan hampir meledak. Wah! Setelah turun, Lu Ming menghela napas panjang. Fluktuasi misterius menghilang, dan tekanan padanya menghilang. Tekanan yang begitu kuat, tidak heran Jiu yang tertinggi memperingatkan aku bahwa kita harus menerobos Wuzong dan mencapai 4 tingkat tubuh fisik sebelum kita dapat berlatih Jiulong Tiandu. Jika kultivasi dan tubuh fisik tidak dapat memenuhi persyaratan, aku khawatir tekanan itu akan meletus. Lu Ming menghela nafas, tapi di matanya, dia juga bersemangat. Aku belum menyelesaikan langkah pertama aku, tetapi kekuatannya luar biasa. Kuil tertinggi tidak dapat dihancurkan. Itu membuat getaran seperti itu. Jika aku menginjak bumi, aku khawatir bumi akan meledak. Lu Ming sangat puas dengan kekuatan langkah Jiulong ke langit. Itu layak menjadi keterampilan bela diri tingkat dewa dan tidak bisa ditendang. Lanjutkan. Setelah itu, Lu Ming terus berlatih, berusaha mengambil langkah pertama dari langkah Jiulong ke langit, dan akhirnya berhasil. Dalam sekejap waktu, 1 bulan lagi telah berlalu. Dalam waktu sebulan, kemajuan kuda darah merah sangat menakjubkan. Dalam persediaan pilihan terus-menerus, 30.000 kavaleri serigala skala darah merah, orang-orang lainnya menerobos ke seni bela diri, yang membuat kekuatan kuda besi darah merah meningkat pesat. Konsumsi, tentu saja, menakutkan. Jadi, bagi mereka yang telah memperbaiki kakinya untuk 30.000 orang, mereka akan segera mengkonsumsinya. Selain 30.000 kavaleri darah merah, kultivasi prajurit lain juga meningkat pesat. Yang tercepat, hingga 3 level, yang terburuk, 1 level. 80.000 tentara Lu Ming mencapai lompatan dalam kekuatan keseluruhan. Dan bulan ini, dunia luar tidak tenang, dapat dikatakan bahwa angin bertiup kencang. Dan yang paling mencolok, ada 2. Salah satunya adalah Duan Mulin.
Setelah bertahun-tahun hening, Duan Mulin akhirnya pecah, menantang 10 murid terkenal tingkat emas dari 5 sekolah besar berturut-turut, menang hampir dengan menghancurkan. Tidak ada bakat untuk menantang level 6 pahlawan matahari. Tepat ketika orang mengira dia akan menantang 6 pahlawan matahari, dia berhenti dan tidak melanjutkan tantangan, yang membuat banyak orang menebak seberapa kuat Duan Mulin itu. Hal lain yang lebih menakjubkan adalah langit musim gugur. Qiu Changkong tidak tahu apa alasannya, dan Kaisar Awan peringkat ke-22 konflik Gu Yuyun, keduanya meluncurkan duel puncak. Hasilnya mengejutkan, pada akhirnya, Gu Yuyun terbunuh. Qiu Changkong awalnya berada di peringkat ke-36 dan yang terakhir dalam daftar Kaisar Awan, tetapi membunuh Gu Yuyun, yang berada di peringkat ke-22 dalam Perang Dunia Pertama. Ini bukan lagi kejutan dari Kerajaan Matahari yang terik, tetapi bahkan seluruh 36 kerajaan Yundi telah menyebabkan kejutan yang sangat besar. Kekuatan langit musim gugur di luar dugaan semua orang. Ada 8 kerajaan menengah di 36 negara bagian Yundi, dan 32 dari 36 talenta dalam daftar Kaisar Awan berasal dari 8 kerajaan menengah, dan hanya 4 yang berasal dari kerajaan yang lebih rendah. Langit musim gugur bisa masuk dalam daftar Kaisar Awan, adalah hal yang sangat menakjubkan. Kali ini, lebih menimbulkan sensasi. Kedua berita ini secara alami sampai ke telinga Lu Ming, tetapi setelah mendengar ini, Lu Ming hanya tersenyum tipis dan terus berlatih. Yah, ada yang salah dengan mata emas. Pada hari ini, Lu Ming sedang berlatih. Tiba-tiba, dia merasa bahwa perintah penekan iblis itu tidak normal dan memancarkan cahaya. Mungkin mata emas telah menyelesaikan evolusinya. Pergi dan lihat seberapa besar peningkatannya. Lu Ming memiliki pandangan harapan di matanya. Kekakuan darah mata emas, awalnya setara dengan 7 puncak Wuzong, pasti akan lebih kuat setelah evolusi ulang, dan akan sangat membantu Lu Ming. Lu Ming melihat ke kota bulan, berubah menjadi cahaya, menuju lembah di mana darah mata emasnya kaku. Lu Ming tidak menemukannya. Segera setelah dia meninggalkan kota Wang Yue, beberapa sosok bergegas ke langit dan mengikutinya. Tak lama kemudian, Lu Ming datang ke lembah dan berjalan masuk. Di depan aku, bau darah sangat kuat, dan kepompong darah penuh dengan cahaya darah. Saat Lu Ming melangkah ke lembah, cahaya darah di depannya tiba-tiba menyusut. Klik. Kemudian, kepompong darah terbelah, dari mana muncul sosok tinggi. Bab 319. Sosok ini tentu saja bermata emas dan berdarah. Hanya saja ada beberapa perubahan sebelumnya. Pupil emas menjadi lebih kemasan, seperti 2 emas bertatakan di dalamnya. Rambut hijau di kulit sudah banyak memudar, membuat kulit memperlihatkan kristal merah darah. Itu terlihat seperti pengecoran baja merah api, penuh dengan kekuatan. Secara khusus, napas pada tubuh kekakuan darah mata emas lebih dari 5 atau 6 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana bisa begitu kuat? Nafas ini bukan hanya nafas Wuzong Basong. Apakah Jinyan Suestif telah melangkah ke Wuzong Jiuchong? Hati Lu Ming tiba-tiba berubah, dan matanya penuh kejutan. Mengaum. Darah mata emas, raungan rendah kaku, datang ke sisi Lu Ming. Pergi, lihat kembali ke kota bulan. Lu Ming Dao. Kemudian, dengan darah mata emas kaku bersama, membubung ke langit, menuju kota bulan untuk terbang. Namun, sebelum terbang 10 mil, Lu Ming tiba-tiba merasa menggigil. Mengaum. Pada saat ini, darah mata emas yang kaku mengeluarkan raungan yang mengejutkan, tiba-tiba menuju ke atas kepala Lu Ming. Mendesis. Di atas kepala Lu Ming, awan gelap tiba-tiba terbelah. 2 bilah pisau putih yang menyedihkan, lebih cepat dari kilat, dipotong ke arah kepala Lu Ming. Ledakan, ledakan. Darah mata emas kaku dan kedua pisau ini menyala bersamaan, lalu, tubuh kaku darah mata emas jatuh ke tanah seperti cangkang. Wah! Pada saat yang sama, cahaya pedang hitam menembus kehampaan di belakang Lu Ming dan menusuk Lu Ming. Pedang ini cepat, akurat, kejam, dan kuat. Wuzong Jiuchong, 3 pembunuh Wuzong Jiuchong, hentikan aku. Dengan raungan Lu Ming, 6 perisai kuno di belakang terkondensasi dan ditumpuk menjadi satu. Tetapi, mendesis. Ke-6 perisai kuno itu tertusuk hampir dalam sekejap. Tapi ini juga memenangkan waktu untuk Lu Ming. Darah kedua meledak dalam sekejap. Dengan satu tangan kirinya, sebuah cakar besar ditembakkan. Pada saat yang sama, tangan kanan memegang senjata iblis. Tembakan keluar, senjatanya, adalah angin kencang dan api. Menyentuh. Yang pertama menanggung beban adalah cakar besar, yang dikalahkan oleh cahaya pedang. Kemudian, ujung tombak senjata iblis dan pedang itu saling menusuk. Kapan? Gelombang mengerikan keluar, Lu Ming mendengus dan terbang kembali dengan cepat. Setelah ribuan meter, dia berhenti di udara, dan mulutnya penuh dengan darah. Sua, sua, sua. Saat ini, ketiga sosok itu berkedip dan muncul di udara. Di antara mereka, 2 pria parubaya mengenakan jubah berwarna merah darah. Pada jubah, yang satu disulam dengan bulan purnama penuh dan yang lainnya disulam dengan bulan dengan celah. Di tangan mereka, mereka memegang parang.
Tubuh kedua pria itu berada di belakang Luming, menghalangi retretnya. Pria ketiga, terbungkus jubah hitam, tidak bisa melihat penampilannya. Dia memegang pedang hitam tipis panjang. Dia ada di depan Luming, dan ketiga pria itu telah memblokir mundurnya Luming. Awan langit sangat sulit untuk dihadapi, jadi itu tidak membunuhnya. Disulam tanpa kekurangan bulan purnama, pria parubaya itu membuka mulutnya, dan suaranya dingin dan serak, sangat jelek. Di ujung lain adalah darah mata emas yang kaku. Sepertinya itu telah mencapai tahap awal Wuzong Jiuchong. Tidak lemah denganmu dan aku. Seorang pria parubaya bersulam bulan. Mengaum. Darah mata emas mengaum, bergegas keluar dari tanah, menghalangi di depan Luming. Ada dua luka yang dalam di cakar mata emas yang berdarah, yang baru saja dipotong oleh pisau. Luming menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya tertuju pada pedang hitam tipis pria di depannya. Matanya berkilat dan dia berkata, apakah kamu dari pavilion Serigala Bayangan? Dia telah melihat pedang lawannya lebih dari sekali. Hei, bagaimanapun, kamu harus mati hari ini. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Kamu menebak dengan baik bahwa aku adalah pembunuh pertama pavilion Serigala Bayangan. Merupakan kehormatan bagimu untuk melepaskanku. Pria berbaju hitam itu mencibir. Pavilion Serigala Bayangan benar-benar bekerja sama dengan Kerajaan Bulan Yin. Tampaknya Sekte Pedang 10 Sisi akan memainkan permainan catur besar. Mata Luming bergerak. Yah, kamu tahu banyak. Shadow Wolf Pavilion Killer mencibir. Pergi. Tiba-tiba, Luming minum pelan-pelan dan bergegas ke kiri. Bercanda, tiga pembunuh pihak lain di tahap awal Wuzong Jiuchong begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melawan mereka. Mereka hanya bisa tinggal dan mati. Hanya ketika kita terburu-buru kita dapat memiliki kesempatan hidup. Mau pergi, bagaimana mungkin, mati. Ketiga pembunuh itu meraung dan membunuh. Dua lampu pedang, satu lampu pedang, menembus kehampaan dan membunuh Luming. Cepat, terlalu cepat. Dalam sekejap, kami berada di belakang Luming. Pembunuh Wuzong Jiuchong terlalu kuat untuk dibunuh. Mengaum. Raungan kaku darah mata emas, pemberani sampai mati. Tapi bagaimanapun, itu hanya memiliki satu orang, dan itu benar-benar dikalahkan. Itu dipotong oleh dua pisau lagi. Jika bukan karena badan bajanya, itu akan terbelah menjadi beberapa bagian. Kapan? Di sisi lain, Luming mencoba yang terbaik untuk melawan pembunuh pavilion Serigala Bayangan. Kali ini, Luming diledakkan lebih jauh, batuk darah. Lengannya ditutupi bekas pedang, dan seluruh tubuhnya hampir retak. Dengan langkah ini, dia lebih terluka. Membunuh. Pembunuh pavilion Serigala Bayangan minum dengan dingin, dan kesempatan membunuh meledak. Dia terus membunuh Luming. Mengaum. Darah mata emas kaku lagi dari tanah. Berikan hewan ini kepadaku dan kamu akan bertanggung jawab untuk membunuh Tianyun. Putaran minuman dingin pendek Suangsha, hingga darah mata emas untuk membunuh. Jangan khawatir, Tianyun akan mati. Suara pembunuh di pavilion Yinglang sangat dingin, dan cahaya pedang lebih tajam. Itu menembus langit, ada tanda pedang sepanjang beberapa mil di langit, seolah memotong langit. Jiulong menginjak langit. Ledakan. Pada saat ini, Luming meledak dengan seluruh kekuatannya, dan semangat sejatinya melonjak ke depan. Dia meraung ke langit, dan tiba-tiba melangkah keluar. Gelombang yang indah menyebar dari Luming, dan kemudian kekuatan yang menakutkan keluar dari kaki Luming. Suara nyanyian naga tiba-tiba terdengar, seperti naga sungguhan yang melangkah dalam kehampaan, menghancurkan segalanya. Setelah latihan keras selama 1 bulan, Jiulong mengambil langkah pertama ke surga dan akhirnya mencapai kultivasi sempurna. Ledakan. Langkah ini, bersamaan dengan cahaya pedang dari Shadow Wolf Pavilion Killer. Dengan raungan yang mengguncang bumi, tubuh Luming terbang dari jauh. Namun, pembunuh dari Pavilion Serigala Bayangan juga dihentikan oleh pukulan ini. Bagaimana mungkin? Pembunuh pavilion Serigala Bayangan meraung histeris. Itu tidak bisa dipercaya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Tianyun hanyalah puncak dari 3 level Wuzong, dan dia adalah tahap awal dari level ke-9 Wuzong. Ini hampir 6 tingkat yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa ada celah 108.000 li. Merupakan keajaiban besar untuk dapat menghentikan kedua pedangnya dari kematian. Tapi sekarang, sebenarnya juga memblokir serangannya. Ini sungguh fantastis. Pembunuh pavilion Serigala Bayangan hidup bertahun-tahun, belum pernah mendengar hal seperti itu. Kepercayaan dirinya sangat terpukul. Mati. Pergi ke pembunuh gila Lu Xiaoying. Bakat Luming membuatnya merasa takut. Jiulong menginjak langit. Luming mengaum, kali ini, bukan ke pembunuh pavilion Serigala Bayangan, tapi ke kehampaan di belakang. Sebagai seni bela diri tingkat dewa, langkah Jiulong tidak hanya digunakan untuk menyerang. Ini juga merupakan metode tubuh dengan prinsip yang sama. Selama mode operasinya sedikit berubah, itu adalah metode tubuh tertinggi. Bab 320. Satu langkah keluar, tubuh Luming tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 10 mil jauhnya.
10 mil dalam satu langkah. Ini adalah kekuatan menakutkan dari Jiulong yang melangkah ke langit. Selain itu, Luming hanyalah langkah pertama dari kultivasi. Menurut catatan Jiulong melangkah ke langit, tingkat kultivasi tertinggi sama seperti Jiulong. Melangkah keluar dalam satu langkah berada di luar imajinasi ratusan juta mil jauhnya. Luming masih jauh dari itu. Sialan, kamu tidak bisa pergi. Pembunuh paviliun serigala bayangan mengaum dan dengan cepat mengejar Luming. Bagi yang kuat di Wuzong, 10 mil juga merupakan masalah bernafas. Luming tidak mau memikirkannya, tetapi melangkah keluar lagi. Tubuhnya berkilat, seperti angin dan saklar listrik, dan jarak 10 mil terlintas di bawah kakinya. Uff! Tiba-tiba, tubuh Luming bergetar dan seteguk darah menyembur keluar. Dia sudah rusak parah. Namun, konsumsi menggunakan langkah Jiulong ke langit sangat besar, dan tekanan dari langit dan bumi juga sangat besar, yang membuatnya semakin terluka. Perbedaannya terlalu besar. Kita tidak bisa mengalahkan musuh sama sekali. Kami hanya bisa melarikan diri. Wah! Di belakang, pembunuh paviliun serigala bayangan sedang mengejar. Dan lebih ke belakang, Golden Eye Blood Death Drag Round kurang double kill. Tian Yun, serahkan keterampilan seni bela dirimu, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Pembunuh minuman paviliun serigala bayangan. Keterampilan seni bela diri Luming sangat luar biasa sehingga dia sangat bersemangat. Jika dia bisa mendapatkannya, apa kekuatan tempurnya? Niatnya untuk membunuh Luming bahkan lebih serius. Konyol, jika kamu memiliki kemampuan, ambillah sendiri. Luming menyeringai dan kemudian melangkah keluar. Bersenandung. Ada sedikit getaran antara langit dan bumi. Tubuh Luming seperti lampu listrik, melewati kehampaan. Dalam sekejap, dia berada 10 mil jauhnya dari pembunuh paviliun serigala bayangan. Sial, aku tidak percaya kamu bisa menggunakannya terus-menerus. Hari ini, kamu harus mati. Pembunuh paviliun serigala bayangan mengaum, dan seekor serigala hitam muncul di tubuhnya. Dia mengejar Luming seperti orang tua. Setiap kali Luming mengambil langkah, dia mengambil 2 napas dan mengambil 1 langkah lagi, dan 2 nada inilah yang sering membuat pihak lain mengejar jarak tertentu. Dengan cara ini, pengejaran dan lari, sekejap mata melewati ribuan mil. Tubuh Luming, darah DC, terus-menerus menampilkan langkah Jiulong di langit, kerusakannya terlalu berat, kulitnya membelah banyak lubang, darah DC. Ki di tubuhnya menjadi semakin langka, dan dia tidak bisa bertahan lama. Tiba-tiba, ada semburan uap air di depan. Itu adalah sungai besar, sangat luas, mengalir deras di padang rumput. Sungai. Mata Luming berkilat, di sepanjang sungai, ada langkah keluar. 10 mil jauhnya, Luming melihat ke depan. Sungai bercabang di depannya, bukan hanya satu cabang, tapi berbentuk kipas. Itu membuka 5 garpu dan 5 cabang dan mengalir ke seluruh padang rumput, yang melahirkan kehidupan padang rumput. Tuhan tolong aku juga. Luming sangat gembira, tetapi tidak mau terjun ke sungai. Sungai itu sangat dalam, lebih dari 100 meter. Luming tenggelam langsung ke dasar sungai, berpikir untuk berenang dengan cepat ke depan. Sua. Ini hanya 4 atau 5 napas. Pembunuh paviliun serigala bayangan muncul di atas sungai. Ingin melarikan diri, bermimpilah, bunuh. Pembunuh paviliun serigala bayangan berteriak, dan pedangnya dipotong. Roh pedangnya yang ganas melesat ke sungai. Tiba-tiba, sungai terbalik, seekor ikan besar terbunuh, tubuhnya muncul ke permukaan, darah mewarnai sungai. Mati-mati. Pembunuh paviliun serigala bayangan itu seperti orang gila, menghadap ke sungai, terus-menerus menebas pedangki. Ledakan, ledakan. Pedangki terus menembak ke seluruh sungai. Di dasar sungai, Luming berenang seperti ikan, menghindari pedang. Tinja. Namun, roh pedang itu terlalu padat. Masih ada pedangki yang menembus bahu Luming, dan hampir memotong satu tangan, membuat darah mengalir. Luming mendengus dan melanjutkan. Di depan, ada 5 garpu. Luming memilih satu secara acak dan berenang dengan cepat. Di atas, pembunuh paviliun serigala bayangan itu gila, dan dia telah merusak sungai di mana-mana, tetapi dia masih belum melihat sosok Luming. Mencarinya, dia bergegas ke sungai. Setelah mencari Luming, dia tidak dapat menemukan Luming. Ketika dia sampai di pertigaan jalan, wajahnya benar-benar bengkok. Dia tidak tahu jalan cabang mana yang akan dituju Luming. Apalagi di sungai, tidak mungkin mengejar musuh dengan nafas. Sungai akan membubarkan nafas. Sua. Dia bergegas ke udara, melihat sekeliling, dan meraung dengan marah, sial. Luming Sun sungai, telah turun, tidak tahu berapa jauh jarak yang melayang. Luming merasa semakin tidak berdaya. Dia hitam dan menyakitkan. Dia tahu bahwa dia telah terluka sangat parah sehingga dia mengalami serangan total. Tidak, kita harus menemukan tempat untuk sembuh, kalau tidak akan berbahaya. Kemudian, Luming mengusap wajahnya dan melepas masker wajahnya untuk mengungkapkan wajah aslinya. Namun bentuk tubuhnya, karena cedera, telah dikembalikan ke tampilan aslinya.
Setelah berganti pakaian, Luming terus melayang di sepanjang sungai untuk beberapa saat, kalau-kalau dikejar oleh pembunuh pavilion serigala bayangan. Di malam hari, sekelompok pria dan kuda bergegas menyusuri jalan di tepi sungai Su. Ada lebih dari selusin dari mereka, kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya bertubuh besar dengan napas berat. Kamu dapat melihat bahwa mereka adalah ahli seni bela diri. Dua pria muda, seorang pria dan seorang wanita, sedang berkendara di depan. Laki-laki tampan, tetapi sepasang mata sipit itu, membuat orang merasa murung. Wanita berbaju hijau, anggun, melengkung ke atas dan ke bawah, sangat cantik dan mengharukan. Namun, wanita itu tampak sedikit khawatir dan mengerutkan kening. Berhenti. Tiba-tiba, wanita itu meminum minuman ringan, menarik kudanya di bawah pinggul, membiarkannya berhenti. Yang lain berhenti. Mo Ying, apa yang kamu lakukan tiba-tiba berhenti? Tanya pemuda itu sambil mengerutkan kening. Ada seseorang di depanmu. Jalan Mo Ying. Ke depan, mereka melihat sosok di tepi sungai Su. Setelah naik ke pantai, sosok itu terhuyung-huyung seolah akan jatuh kapan saja. Qi membagi yin dan yang. Sosok itu melihat ke kerumunan, dan tiba-tiba berteriak, lalu dia jatuh begitu tegak. Dia hanya orang sekarat. Tidak peduli apa yang dia lakukan, ayo kembali ke kota Tiansu. Pangeran cilik secara khusus datang menemuimu. Jangan biarkan dia menunggu sepanjang waktu. Pria muda itu melirik sosok itu sesuka hati, dengan cara yang ringan. Aku ingin menyelamatkannya. Kata Mo Ying, lompat dari kuda, ke arah sosok itu. Apa, kamu ingin menyelamatkannya? Apakah kamu akan menyelamatkan sampah seperti itu? Teriak pemuda itu. Tapi dia tidak melihat keterkejutan di mata Mo Ying. Bagaimana dia tahu? Bisakah dia menyembuhkanku? Hanya aku yang tahu tentang itu, tapi pria ini bisa melihatnya sekilas. Aku harus menyelamatkannya. Sisi ingin membantu sosok itu, melihat ke bawah, sedikit terkejut, muda yang baik. Sosok yang memanjat dari sungai secara alami adalah Luming. Dia hanyut di sepanjang sungai untuk sementara waktu, tetapi lukanya lebih serius dari yang dia kira. Ketika cedera pecah, dia tidak memiliki kekuatan apapun. Terlebih lagi, Qi-nya benar-benar hilang, dan dia bahkan tidak bisa memasuki kuil tertinggi. Bab 321. Luming mencoba yang terbaik untuk memanjat pantai, tetapi kekuatan fisiknya sudah habis dan dia bisa pingsan kapan saja. Tapi saat ini, dia melihat Mo Ying dan yang lainnya. Pada saat melihat Mo Ying, aku tidak tahu mengapa, denyut nadi darah Jiulongnya berdenyut, dan dia dapat dengan jelas merasakan situasi kultivasi di tubuh Mo Ying. Darah di tubuh Mo Ying benar-benar berhubungan dengan naga. Dia menemukan bahwa ada dua jenis Qi di tubuh Mo Ying. Karena itu, sebelum dia koma, dia berteriak untuk menarik perhatian Mo Ying. Di bawah keingintahuannya, Mo Ying tidak akan pernah melepaskan dirinya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menebak dengan benar, Mo Ying memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang dirinya. Mo Ying, tidak ada fluktuasi Qi nyata pada orang ini. Dia jelas adalah semut mol. Apa yang bisa aku lakukan untuknya? Cepat lemparkan itu dan kembali ke Su Tiancheng bersamaku. Biarkan pangeran kecil menunggu terlalu lama. Kamu dan aku tidak bisa menjelaskannya. Saat ini, pemuda itu datang, melirik Luming dan mendesak. Mo Bing. Wajah Mo Ying memancarkan warna ketidaksenangan, minuman dingin cara, kamu ingin bergegas kembali ke Su Tiancheng, kamu kembali dulu, juga, aku kembali ke Su Tiancheng, bukan untuk melihat pangeran kecil, hanya aku ingin kembali, tidak perlu menjelaskan kepada siapapun, kamu harus menjelaskan, kamu pergi untuk menjelaskan. Terlebih lagi, pria ini terluka parah. Jika kamu tidak menyelamatkannya, dia tidak akan hidup lama. Aku harus menyelamatkannya. Nada suara Mo Ying sangat menentukan. Kamu. Wajah Mo Bing sangat marah. Kemudian dia menatap Luming dengan muram dan berbalik. Ying memandang Luming, alisnya mikrocu. Cedera Luming terlalu berat. Pria ini pasti seorang pejuang. Mungkin dia telah kehabisan Qi sejatinya. Kalau tidak, dia tidak bisa melihat kelainan di tubuhku sekilas. Namun, lukanya terlalu serius, dan aku khawatir tidak mudah untuk merawat. Mo Ying berpikir sejenak, mengeluarkan pil harum dan memasukkannya ke mulut Luming. Begitu pil masuk, itu berubah menjadi aliran energi dan mengalir ke tubuh Luming. Sesaat kemudian, wajah Luming berubah kemerahan. Seseorang, letakkan dia di punggung kuda, dan kita akan pergi perlahan. Mo Ying memerintahkan jalan. Ya, Nona Ying. Seorang pria parubaya maju untuk membantu Luming di atas kuda dan membiarkannya berbaring di atas kudanya. Setelah itu, Mo Ying menaiki kudanya dan maju dengan kecepatan yang tidak lebih cepat dari orang biasa. Mo Ying, apakah kamu bermaksud pergi begitu lambat? Pernahkah kamu berpikir tentang konsekuensi membiarkan merpati pangeran kecil pergi? Pangeran kecil adalah putra raja selatan kota kekaisaran Yinyu kita. Mo Bing minum dengan dingin. Buka mulutmu dan tutup mulut, pangeran kecil. Aku bukan anjing pangeran kecil. Aku bisa melihat siapapun yang ingin kulihat. Selambat yang aku mau, tidak ada yang bisa mengendalikannya.
Aku berkata, jika kamu bisa, tidak tahan, kamu bisa kembali dulu. Respon dingin Mo Ying, dengan jejak ironi. Apa yang kamu katakan? Mo Bing sangat marah. Tapi Mo Ying mencibir padanya. Pelacur kecil, mengandalkan beberapa bakat, berpikir bahwa dia adalah gadis yang paling disukai di surga. Tunggu aku. Suatu hari, aku akan membuatmu menyesal mengatakan apa yang kamu katakan hari ini. Hati Mo Bing mengaum, tapi tidak mengatakannya. Pesta itu bergerak maju perlahan. Setengah hari kemudian, Lu Ming bangun. Begitu dia bangun, dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhku terpotong oleh gas pedang dari pembunuh pavilion serigala perak, serta tekanan untuk melakukan langkah Jiulong ke langit. Otot dan tulangku terbelah. Untungnya, organ dalamku tidak terluka parah. Seharusnya aku terluka bisa segera pulih. Lu Ming diam-diam mengamati lukanya dan berpikir di dalam hatinya. Kemudian, Lu Ming berjuang untuk duduk, menjalankan formula naga pertempuran, dan mulai sembuh. Pada awalnya, ki sejati tidak berguna, tetapi setelah beberapa kali beroperasi, gumpalan ki sejati mulai muncul di tubuh. Dengan pengoperasian Zanlong Zhenjue, semakin banyak ki asli di dalam tubuh. Di satu sisi, Mo Ying menatap Lu Ming, tidak mengganggunya. Di sisi lain, Mo Bing melirik Lu Ming, matanya berkilat dengan warna dingin, dan berpikir, itu adalah seorang pejuang. Kali ini, karena pria ini kita akan kembali terlambat. Ketika kita kembali ke Su Tiancheng, kami akan membuatnya terlihat bagus. 2 jam kemudian, Lu Ming mendapatkan kembali 1% ki sejatinya. Pada saat ini, dia mengeluarkan 2 buah kristal roh dan memegangnya di tangannya untuk mempercepat pemulihan ki aslinya. Dan luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, luka-luka dalam tubuh itu perlahan sembuh. Ini adalah keuntungan dari kekuatan fisik. Tubuhnya telah mencapai kelas 5. Ketangguhan dan vitalitasnya sangat luar biasa. Jika orang biasa terluka seperti ini, mereka akan mati beberapa kali. Setengah hari kemudian, Lu Ming hampir tidak menemukan 1/20 ki sejatinya. Cedera fisik jauh lebih baik. Tidak akan ada rasa sakit menusuk. Apa kabarmu? Pada saat ini, Mo Ying datang dan bertanya, lebih baik. Kali ini, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Lu Ming mengingatnya di hatiku. Lu Ming Yibao Kuan lakukan. Ini adalah kerajaan Bulan Yin. Tentu saja, kami tidak dapat menggunakan nama Tianyun, atau kami akan dibunuh di tempat. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan nama Lu Ming. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ini hanya pekerjaan kecil. Mo Ying merenung lama dan bertanya dengan suara rendah, Nak Lu Ming, sebelum kamu koma, kamu berteriak pada Ki untuk membagi Yin dan Yang. Tidak tahu apa maksudmu. Akhirnya aku tidak bisa menahannya. Dengan senyum di hatinya, Lu Ming berkata, gadis, jika aku tidak salah, darah gadis itu seharusnya berhubungan dengan naga. Tetapi dalam proses kultivasi, ada beberapa masalah. Ki sejati dari kultivasi seorang gadis cenderung negatif, sedangkan ki positif muncul di dalam darah. Oleh karena itu, ketidakseimbangan antara Yin dan Yang sering membuat gadis itu sangat menderita. Lu Ming juga sangat pendiam, hanya Mo Ying yang bisa mendengar. Setelah mendengar ini, mata Mo Ying berbinar. Dia terkejut dan berkata, darah aku adalah Yunlong. Seperti Jiaolong, aku memiliki darah naga asli. Tetapi aku tidak tahu mengapa. Akan ada ki positif, yang mengganggu kultivasi aku. Bisakah kamu menyelesaikan masalah ini? Kemudian dia menatap Lu Ming dengan tatapan penuh harapan. Dia diam-diam mencari dokter terkenal dan beberapa ahli kaligrafi terkenal, tetapi mereka tidak dapat dipecahkan. Sudah putus asa, sekarang ada harapan. Ini seharusnya tidak sulit, selama aku menekan ki positif dan kemudian menghilangkannya. Tetapi untuk melakukan ini, aku harus menunggu luka aku sembuh. Lu Mingdao. Benarkah? Baiklah, aku akan membeli pil terbaik untuk membuatmu segera sembuh. Mo Ying sangat gembira. Lu Ming mengangguk. Dia berencana untuk pergi ke Su Tiancheng dengan Mo Ying terlebih dahulu, dan kemudian melihat kembali ke Yue Cheng setelah cederanya sembuh. Kalau tidak, dalam situasinya saat ini, dia bahkan tidak bisa melakukan perjalanan di langit. Jika dia bertemu monster yang lebih kuat di jalan, dia akan menjadi makanan monster itu. Itu terlalu tidak adil. Tidak jauh, Mo Bing melihat Mo Ying dan Lu Ming berbicara, seolah-olah mereka sangat dekat, dan segera meraung di dalam hati mereka, pelacur kecil ini, ternyata, adalah barangdang, 80% jatuh cinta dengan ini bajingan kecil. Ketika aku sampai di Su Tiancheng, aku akan memberitahumu bagaimana cara mati. Dengan cara ini, Lu Ming sambil menyembuhkan, perlahan menuju Su Tiancheng. 2 hari kemudian, orang-orang datang ke Su Tiancheng. Bab 322. Distribusi kekuatan antara Kekaisaran Yin Yue dan Kerajaan Matahari yang terik benar-benar berbeda. Kekaisaran Yin Yue, kekuatan kerajaan sangat kuat, mengendalikan segalanya. Di bawah, ada serangkaian keluarga yang kuat, mematuhi keluarga kerajaan, memerintah pegunungan dan sungai Wanli. Su Tiancheng,
luar biasa, adalah salah satu dari 10 kota teratas di Kekaisaran Yinyu, dan sekolah Mohis Sutiancheng juga berada di puncaknya, menempati peringkat 10 besar keluarga besar Kekaisaran Yinyu. Sepanjang jalan, Lu Ming belajar banyak informasi. Misalnya, Mo Ying awalnya adalah keturunan sekolah Mohis, tetapi bakatnya luar biasa. Dia dilatih oleh sekolah Mohis. Sekarang dia adalah salah satu dari 5 talenta teratas sekolah Mohis, dan prestasinya telah mencapai level pertama Wuzong. Identitas seperti itu, dalam pengobatan Mohis tidak akan buruk. Ada rumah sakit mandiri, lebih dari selusin pelayan. Segera setelah dia kembali ke sekolah Mohis, Mo Ying membawa Lu Ming ke rumah sakitnya yang lain, agar Lu Ming bisa pulih lebih baik. Di ruang tamu di halaman lain Mo Ying, Lu Ming duduk bersila. Tangannya bergerak, di sampingnya muncul tumpukan ramuan obat ajaib. Setelah sampai di sini, Lu Ming akhirnya bisa melepaskan tangan dan kakinya dan pulih dengan sepenuh hati. Segera, dia menjalankan tubuh pertempuran semua jiwa untuk mengubah tanaman ramuan roh menjadi roh semua roh, dan roh semua roh menembus ke dalam tubuh untuk segera memperbaiki luka Lu Ming. Tubuh Lu Ming pulih dengan cepat. Beberapa jam kemudian, Lu Ming menyelesaikan pemulihan tubuhnya dan beralih ke formula naga pertempuran untuk memulihkan ki aslinya. Pada saat kami menyelesaikan latihan, hari sudah malam. Dong-dong. Ada ketukan di pintu. Lu Ming membuka pintu, tapi itu Mo Ying. Jelas, Mo Ying baru saja selesai mencuci, dan rambutnya masih basah di wajahnya. Dia telah berubah menjadi satu set rok kasa hitam. Posturnya yang anggun tampak di bawah rok kain kasa dan penuh dengan godaan yang tak ada habisnya. Harus dikatakan bahwa Mo Ying sangat cantik. Di antara wanita yang ditemui Lu Ming, Mo Ying hanya sedikit lebih buruk daripada Xian Yanxing, Xian Yanjun, Qiu Yue, dan Mulan. Dia adalah kecantikan yang langka. Kakak Lu, ini pil penyembuh yang baru saja kubeli. Ambillah untuk menyembuhkannya. Mo Ying mengeluarkan beberapa botol batu giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming tidak sopan, mengambil botol batu giok dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Nona Mo." "Sama-sama, aku tidak akan mengganggu saudara Lu untuk penyembuhan." Mo Ying juga tidak banyak bicara, dengan sopan, berbalik dan pergi. Setelah Mo Ying pergi, Lu Ming melihat ke utara. Arah itu jauh di dalam sekolah Mohis. Entah bagaimana, begitu Lu Ming datang ke sekolah Mohis, dia merasa ada sesuatu yang mendalam di sekolah Mohis yang membuatnya tertarik. Tepatnya, itu untuk menarik darah Jiulong, yang membuat darah Jiulong gembira. Apa sekolah Mohis? Tampaknya sekolah Mohis akan bertahan lama. Lu Ming melihat ke arah dan berpikir. Setelah hening lama, Lu Ming terus kembali ke kamar untuk sembuh. Dengan cara ini, 5 hari berlalu. Setelah 5 hari penyembuhan, luka Lu Ming telah pulih dan kultivasinya telah kembali ke puncak. Sungguh menakjubkan bisa pulih sepenuhnya hanya dalam 5 hari dengan cedera yang begitu serius. Ini sepenuhnya tergantung pada keterampilan tingkat dewa, Zanlong Zhenjue, dan 5 tingkatan dagingnya. 5 hari ini, Mo Ying sering datang menemuinya, tetapi tidak menyebutkan untuk membantunya dalam perawatan. Aku tidak tahu seperti apa kondisi dan adat setempat Kekaisaran Yinyu. Ini kunjungan yang langka, hanya untuk melihat dan melihat. Lu Ming tersenyum, dan kemudian keluar dari halaman lain Mo Ying, di Sutiancheng berjalan santai. Kota Sutian sangat besar. Di kerajaan Matahari Terik, hanya ibu kota Kekaisaran Matahari Terik yang lebih besar dari kota Sutian. Di jalan, memancarkan nafas seni bela diri yang kuat dalam aliran yang tak ada habisnya, di sekitar jalan, toko-toko menjadi hutan. Ada berbagai macam hal aneh, beberapa di antaranya adalah spesialisasi kerajaan Yin Yue. Lu Ming hanya melihat mereka di buku sebelumnya. Ketika dia melihat hal-hal nyata, dia membeli beberapa. Bajingan kecil, berhenti untukku. Lu Ming Fei berjalan sebentar, lalu terdengar suara dingin. Lu Ming berbalik dan melihatnya dengan seringai. Bukankah tentara Mohis yang datang ke sini? Mo Bing, dengan wajah muram dan 4 pria besar, melangkah menuju Lu Ming. Siapa nama sampah kecil itu? Lu Ming berkata dengan ringan. Tentu saja bajingan kecil itu memanggilmu. Mo Bing berkata dengan dingin. Oh, ternyata bajingan kecil itu memanggilku. Halo, bajingan kecil. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu. Prajurit tinta ini baru saja bereaksi untuk datang, ekspresi wajahnya pucat. Keempat pria besar di belakangnya hampir tidak menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Namun, melihat mereka sedikit gemetar, kami dapat melihat bahwa mereka menahan diri dengan sangat keras. Kamu ingin mati, bukan? Wajah Mo Bing sangat jelek, menatap Lu Ming dengan dingin. Dia berkata, aku pikir periode waktu ini, cedera kamu hampir baik. Dalam hal ini, cepat keluar dari sekolah Mohis. Rumah sakit Mo Ying yang lain bukanlah sesuatu yang kamu bisa tinggal di. Semakin lama kamu tinggal, semakin sengsara kamu akan mati. Oh, benarkah? Aku ingin mencobanya. Lu Ming tersenyum dan tidak peduli. Nak, apakah kamu menyukai gadis Mo Ying dan ingin memperhatikannya? Sudah kubilang, gadis Mo Ying adalah pria yang disukai Xiao Wang.
Jika ada yang ingin membuat idenya, itu melawan Wang Ye, dan hanya ada satu cara untuk mati. Mo Bing mengancam. Pangeran kecil, bawang yang mana dia? Lu Ming berkata dengan ringan. Mo Bing tiba-tiba berubah warna dan berseru, "Nak, kamu mencari kematian sendiri. Ayo, biarkan aku mematahkan kakinya dan membuangnya dari Su Tiancheng." Ya. Di belakang tentara Mo, keempat pria besar itu menjawab serempak, melangkah maju, menghembuskan nafas yang kuat ke seluruh tubuh, dan memaksa Lu Ming. Jiu Chong, master bela diri yang hebat, dan keempat pria hebat itu semuanya adalah pencapaian Jiu Chong, seorang master bela diri yang hebat. Sua, sua. Keempat pria besar itu bergandengan tangan, membidik tangan dan kaki Lu Ming. Ini merupakan pukulan bagi anggota tubuhnya. Menyentuh, 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 menyentuh. Saat berikutnya, terdengar 4 suara renyah, 4 sosok tinggi terbang dari jauh, jatuh ke tanah, satu persatu memegang lengan, melolong. Itu adalah 4 pria besar. Pada saat ini, satu lengan dari masing-masing dari mereka dipelintir dan pecah menjadi 7 atau 8 bagian. Mo Bing tercengang dan berkedip keras, mengira dia sedang bermimpi. 4 master seni bela diri yang hebat, 9 prajurit berat, lengannya segera patah, terbang keluar, dia bahkan tidak melihat bagaimana tangan Lu Ming. Bagaimana mungkin? Ini adalah jenius tingkat Wuzong yang mereka temui dengan santai di pinggir jalan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu bilang kamu akan mematahkan kakiku. Lu Ming pergi ke Mo Bing sambil tersenyum. Wajah Mo Bing sangat berubah, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur dan memanggil, "Kamu apa yang kamu rencanakan?" "Aku putra elit sekolah Mohis. Aku tidak sebanding dengan para pelayan ini. Jika kamu berani memindahkanku, aku tidak ingin kamu keluar dari kota Sutian." Tapi Lu Ming tidak tergerak sama sekali, dan pergi ke Mo Bing selangkah demi selangkah. Wajah Mo Bing mulai berkeringat, mata ketakutan, dan akhirnya berteriak, berbalik dan lari. Lu Ming tertawa dingin dan menembakkan beberapa ki kuat dari jarinya, mengenai kaki tentara Mo. Mo Bing menjerit dan jatuh ke tanah, melolong. Bab 323. Kaki tentara Mo dipatahkan oleh Lu Ming, dan darah mengalir. Para prajurit Mo melolong dan bahkan air mata keluar. Sekitar, sejumlah besar orang berkumpul dan terkejut. Mo Bing adalah murid berbakat dari sekolah Mohis. Dia sangat terkenal di Su Tiancheng. Ia bahkan berani mematahkan kakinya. Siapa orang ini? Banyak orang melihat Lu Ming dan menebak secara diam-diam. Apa namanya? Sekarang, keluar dari sini. Lu Ming meraung. Jika keempat pria hebat itu diampuni, mereka berjuang untuk bangkit, meletakkan prajurit tinta di tangan mereka yang lain, dan melarikan diri. Lu Ming tidak peduli, dan terus berjalan di jalanan. Setelah beberapa saat, aku kembali. Baru saja kembali ke halaman lain Mo Ying, bertemu Mo Ying. "Kakak Lu, apakah kamu baik-baik saja?" Mo Ying bertanya. Lu Ming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, hampir." Lalu itu. Mo Ying ragu-ragu dan berhenti bicara. Lu Ming berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kita pergi untuk melihat ki asli di tubuhmu?" "Bagus." Mo Ying sangat gembira. "Ke kamarku, atau ke kamarmu?" tanya Lu Ming. "Ah." Mo Ying aleng, lalu wajahnya agak merah, merenungkan setengah cincin, lalu berbisik, "Pergi ke kamarku." Lu Ming mengangguk dan pergi ke kamarnya bersama Mo Ying. Tata ruang kamar Ying Ying sangat elegan, dengan aroma yang ringan. Mereka duduk bersila di atas tempat tidur. "Mogel, tunggu sebentar, mungkin ada tindakan lancang, tolong maafkan aku." Lu Mingdao. Ambil risiko gerakan berani. Wajah Ying Ying lebih merah, sepasang mata besar uap air kabur. Lu Ming terdiam. "Gadis ini terlalu pemalu, aku belum memulai apapun. Meskipun kamu bisa menarik napas dalam-dalam." "Baiklah." Lu Ming tidak bisa tidak merasakan gelombang. "Seorang gadis muda dan cantik berkata kepada kamu, ayolah, aku bisa melakukannya. Ini banyak imajinasi. Bukan itu maksudnya." Aftertaste Mo Ying datang, bahkan akar telinganya berwarna merah. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama sebelum mereka perlahan memulihkan ketenangan mereka. Kemudian, Lu Ming dan Mo Ying saling bersentuhan, dan Lu Ming menyuntikkan ki asli ke tubuh Mo Ying. Ki asli Mo Ying kaya dan kental, dan sangat dingin. Namun, di ki dingin, ada jejak ki yang membara, terjalin dengan ki dingin. Dengan cara ini, ki asli Mo Ying tidak murni. Itu akan sangat mengganggu latihannya. Terkadang, dia akan merasa dingin dan panas secara bergantian dan sangat menderita. Hanya dengan mengeluarkan ki yang membara, kita dapat melepaskan belenggu Mo Ying. Saat itu, kecepatan latihan Mo Ying akan semakin kuat. Mengapa? Seperti yang diharapkan, itu adalah roh sejati yang dibesarkan oleh Yunlong, dan telah menjadi seekor naga. Lu Ming menemukan bahwa ki dingin dan ki panas Mo Ying semuanya berbentuk naga, melilit bersama seperti naga kecil. Ini sangat mirip dengan ki sejati dari mantra naga pertempuran, tetapi ki naga yang sebenarnya lebih hidup dan cerah.
Setelah mengamati sebentar, Luming mendapatkan kembali ki aslinya. Kakak Lu, apa kabar? Bisakah kamu menyingkirkan roh maskulin itu? Mo Ying bertanya dengan gugup. Ini mungkin terkait dengan jalan seni bela dirinya di masa depan. Secara alami, dia gugup. Luming mengangguk, seharusnya tidak ada masalah besar. Dua jenis ki sejati terjalin terlalu dalam, yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dalam 1 atau 2 hari. Diperkirakan akan memakan waktu sekitar 10 hari. Tidak masalah, tidak masalah. Ini sepadan dengan waktu. Mo Ying sangat bersemangat. Dia telah bertahan selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia tidak peduli tentang 10 hari. Kalau begitu, lepaskan pakaianmu. Lu Mingdao. Bagus. Apa? Buka baju. Mo Ying mulai mengangguk tanpa sadar, dan kemudian bereaksi untuk mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Yah, aku harus secara langsung menekan warna dan pembuluh darahmu dari tulang belakangmu, untuk mengeluarkan ki positif dengan lebih baik. Lu Ming dengan tak berdaya menjelaskan sebuah kalimat. Wajah Mo Ying merah dan telinganya merah. Setelah setengah suara, dia menggertakkan giginya dan memunggungi Lu Ming. Dia perlahan melepas pakaiannya. Tiba-tiba, tubuh giok seperti giok Lanzi muncul di depan Lu Ming. Meski hanya bagian belakang, sekilas lekukan yang menakjubkan masih terlihat, yang membuat jantung Lu Ming berdetak lebih kencang dan hampir tidak bisa menahannya. Mencoba menjauh dari matanya, Lu Ming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu mengulurkan telapak tangannya dan menempelkannya di punggung Mo Ying. Mulailah dengan halus-halus, seperti menyentuh sepotong nefrite pada umumnya. Tubuh Mo Ying jauh bergetar, merengek, tubuhnya menjadi panas, dan bahkan punggungnya menjadi merah. Bersenandung. Pada saat ini, punggung Mo Ying sedikit bergetar, dan cahaya darah yang kuat keluar. Mengaum. Seekor naga awan, seputih batu giok, muncul dan mengaum di tanah. Berani. Mata Lu Ming bersinar, dan darah Jiulong keluar. Jelas, itu hanya berbentuk ular boa, tetapi ketika Yunlong melihat darah Jiulong, dia tampak ketakutan. Dengan tangisan kesedihan, dia langsung pergi ke punggung Mo Ying dan tidak berani bergerak. Angsa. Telapak tangan Lu Ming mengeluarkan kekuatan menelan yang kuat. Menempel di punggung Mo Ying, kekuatan menelan keluar. Dalam ki Mo Ying yang sebenarnya, ki positif tiba-tiba dilucuti dan disempurnakan oleh Lu Ming. Untaian, meskipun tidak terlalu cepat, tetap stabil. Tubuh Mo Ying Jiao sedikit bergetar, di punggung mulusnya, memancarkan butiran keringat halus. 2 jam kemudian, Lu Ming berhenti. Wah! Mo Ying menarik napas panjang, dan kemudian dengan hati-hati mengamati napas mereka yang sebenarnya, dan kemudian bersemangat dengan gemetar. Sungguh. Mo Ying berbalik dengan penuh semangat dan menatap Lu Ming dengan penuh semangat dan rasa terima kasih. Tapi mata Lu Ming melebar, menatap lurus ke dadanya. Mo Ying berteriak lagi, ini hanya bereaksi untuk datang, gaunnya belum dipakai. Terburu-buru, pakai baju, wajah cantik sudah merah seperti apel. Lu Ming batuk dengan canggung. Jika bukan karena menjelaskan pelayan Mo Ying terlebih dahulu, toh jangan masuk. Aku khawatir para pelayan Mo Ying sudah masuk. Kali ini, hanya sebagian saja. Ini akan memakan waktu 8 atau 9 hari. Lu Ming mengalihkan topik pembicaraan. Terima kasih, Lu Ming. Mo Ying telah melupakan rasa malunya dan sangat bersemangat. Masalah yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun akhirnya harus diselesaikan. Ayo lanjutkan besok. Lu Ming tersenyum. Sangat baik. Mo Ying mengangguk dengan gembira. Selanjutnya, Lu Ming akan menghabiskan 2 jam setiap hari untuk membantu Mo Ying melepaskan ki positifnya. Kedipan mata telah melewati 7 hari, ki positif di tubuh Mo Ying hampir dilucuti. Ki asli Mo Ying cepat beberapa kali lebih cepat, dan bahkan menembus alam dengan 1 pukulan, mencapai tingkat kedua Wuzong. Pada hari ke-8, saat Lu Ming melepaskan ki positif yang tersisa dari Mo Ying, terdengar suara keras dan jeritan di luar. Pangeran kecil, Nona Ying benar-benar berlatih. Beberapa pelayan Mo Ying menelepon. Bab 324. Keluar dari sini, beberapa semut mol yang rendah hati berani menghalangi jalan pangeran kecil. Apakah kamu tidak sabar? Seorang lelaki tua dengan perut besar berteriak dan menamparkan. Beberapa pelayan Mo Ying terbang dari jauh dan jatuh ke tanah. Satu sisi wajahnya bengkak dan mulutnya berdarah. Di belakang lelaki tua dengan perut besar itu, seorang lelaki muda dengan wajah cerah dan suram masuk. Tolong selamatkan hidupku, pangeran kecil. Penjahat itu benar-benar tidak berbohong. Nona Mo Ying sedang berlatih dalam pengasingan dan memberitahu kami untuk tidak mengganggu apapun. Seorang gadis pelayan berusia 20-an berlutut, seluruh tubuhnya gemetar. Tidak bisakah kamu menggangguku? Menurut Mo Ying dia siapa? Merupakan berkah baginya untuk melihatnya secara langsung. Apa yang penting baginya, aku akan membunuhmu jika kamu tidak segera melaporkannya. Pria tua dengan perut besar itu minum dengan dingin dan menatap gadis pelayan itu dengan muram. Wang Ye kecil, Nona, dia benar-benar. Gadis pelayan itu belum dikatakan.
Orang tua dengan perut besar sudah tidak sabar, dan berteriak, ini benar-benar mencari kematian. Menyentuh. Pria tua dengan perut besar itu bertepuk tangan dengan satu tangan, dan tamparan yang dipadatkan oleh Ki Sejati menamparkan sisi lain wajah gadis pelayan itu. Gadis pelayan itu berteriak dan terbang keluar dari jauh. Setelah jatuh ke tanah, dia koma. Pelayan lainnya gemetar ketakutan. Katakan pada nona mudamu untuk keluar, atau dia akan menjadi contoh. Pria tua dengan perut besar menunjuk ke arah gadis pelayan dan berkata dengan suara dingin. Mencicit. Pada saat ini, pintu Mo Ying terbuka, dan Lu Ming dan Mo Ying berturut-turut berjalan keluar ruangan. Melihat Lu Ming dan Mo Ying keluar dari kamar kerja Mo Ying bersama-sama, pangeran kecil tertegun. Kemudian, wajah yang cukup tampan benar-benar bengkok dan menunjuk ke Lu Ming dan berteriak, bajingan kecil, kamu berani memasuki kamar Mo Ying. Apa yang kamu lakukan di dalam? Sial, sial. Dan kau, jalan kecil, Pangeran Ben datang menemuimu secara khusus. Kau membuatku berdiri dan tidak melihatku selama 7 hari berturut-turut. Apa yang kukatakan? Ternyata aku akan membunuhmu dengan bajingan kecil ini. Hei, siapa kamu? Menggonggong seperti anjing gila, salah minum obat, dan kita berdua, laki-laki lajang, perempuan lajang, bersembunyi di kamar untuk melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, itu bukan urusanmu. Lu Ming menyipitkan mata ke arah Xiao Wang Ye, dan berkata dengan lemah. Kamu. Pangeran kecil hampir meledak dengan darah. Lu Ming berani berbicara dengannya seperti ini. Apakah dia makan Jiaolong dan? Terlebih lagi, pangeran kecil itu sangat ingin mengaum. Ini bukan urusan, burung, aku. Tentu saja, kalimat ini ditahan olehnya. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Xiao Wang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dia memperkirakan Lu Ming seharusnya tidak tahu siapa dia. Dia akan memberikan namanya untuk membuat Lu Ming takut dan bingung. Pada saat itu, dia akan membunuh Lu Ming dan memberitahu dia apa itu penyesalan. Kamu siapa? Apa hubungannya denganku? Lu Ming berkata dengan ringan. Lalu, biarkan aku menarik napas dalam-dalam dari rumah pangeran kecilmu sendiri. Setelah itu, pangeran kecil memandang Lu Ming dengan bangga dan ingin melihat kepanikan, dan ketakutan dari wajah Lu Ming. Sayang sekali dia kecewa. Lu Ming sepertinya pernah mendengar nama kucing dan anjing. Dia tidak bereaksi sama sekali. Lu Ming berkata dengan samar, itu putra Nanwang. Ternyata putra raja itu bodoh. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu ingin mati? Xiao Wang sangat marah sehingga dia menggigil, menunjuk ke Lu Ming dan menelepon tanpa henti. Abi. Pada saat ini, Mo Ying bergegas ke gadis pelayan yang koma di depannya, memeriksa luka gadis pelayan itu. Kemudian, dia menatap pangeran kecil dengan wajah marah dan berkata, Pangeran kecil, Abi, dia hanya menuruti perintahku. Apakah kamu terlalu berat untuk memulai? Pekerjaan berat. Mo Ying hanyalah seorang gadis pelayan yang rendah hati. Dia sama sekali tidak tahu superioritas atau inferioritasnya. Dia berani mendorongnya bola-balik di depanku. Aku akan mendisiplinkannya untukmu. Pangeran cilik mengertakkan gigi dan menenangkan diri. Dia berkata dengan dingin. Kamu. Wajah cantik dari tinta Yingqi berwarna hijau besi. Martabat apa? Buka mulutmu dan tutup mulut dan katakan bahwa orang lain jahat. Menurut pendapatku, kamu hanya sia-sia mengandalkan bayang-bayang generasi ayahmu. Jalan ringan Lu Ming. Berani, lancang, semut jahat, beranikah kamu mengatakan aku sia-sia? Kamu telah melakukan kejahatan berikut dan melakukan kejahatan besar. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tidak akan membunuhmu dan bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Pangeran cilik berteriak histeris. Beraninya Lu Ming menyebutnya sia-sia. Semut Mol yang rendah hati, sebenarnya berani mengatakan bahwa dia adalah pemborosan, sebaliknya. Bukankah, menurutmu apa yang lebih unggul dan lebih unggul dari orang lain? Kekuatan atau kekuatan? Lu Ming mencibir. Aku memiliki kekuatan dan kekuatan. Aku terlahir mulia. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan semut yang rendah hati itu? Seru pangeran kecil. Apakah itu? Dalam hal ini, kamu hanyalah sepotong kotoran anjing murahan di depanku. Lu Mingdao. Apa? Maafkan aku. Sialan. Bunuh dia untukku. Aku akan memar tulangnya dan memar kulitnya dan kram kulitnya. Pangeran cilik meraung dengan liar. Bajingan kecil, mati. Orang tua dengan perut besar itu sudah lama bertahan. Saat ini, dia mengaum dan menamparkan wajah Lu Ming. Meski tubuhnya gemuk, kecepatannya secepat kilat. Kultivasinya telah mencapai 3 tingkat Wuzong. Dalam sekejap, itu dekat dengan Lu Ming, dan akan mengipasi ke wajah Lu Ming. Kakak Lu, hati-hati, flash. Seru Mo Ying. Tapi Lu Ming berdiri di sana, tak bergerak. Ketika tamparan lelaki tua berperut besar itu akan mengipasi wajah Lu Ming menendang keluar. Tidak bisa digambarkan seberapa cepat kaki ini, sebuah tendangan keluar, setelah tendangan pertama yang berat di perut besar orang tua yang perutnya bulat itu. Perutnya tenggelam seperti bola, dan matanya, seperti ikan mati, meledak. Ah! Sambil berteriak,
lelaki tua dengan perut buncit itu terbang mundur seperti bola kembung. Sua. Tubuh Luming bergerak dan langsung mengejar pria tua dengan perut besar itu dan menamparkan wajahnya. Bang! Tamparan keras di wajahnya terdengar, lelaki tua dengan perut besar itu diputar puluhan kali di udara oleh kipas telapak tangan Luming Yiba dan kemudian membentur tanah dengan keras. Ledakan. Di tanah muncul lubang berbentuk manusia, lelaki tua berperut besar tergeletak di dalam lubang, terus-menerus bergerak-gerak, darah keluar dari mulutnya. Ada keheningan. Semua orang lengang-lengang menatap Luming, termasuk Moying. Orang tua berperut besar Wuzong Sanchong dipukuli sampai mati oleh Luming saat dia menyiksa seekor semut. Luming adalah tuan yang sangat buruk. Sebelumnya, meskipun Moying tahu bahwa kekuatan Luming sangat kuat, dia menduga bahwa Luming seharusnya sedikit lebih kuat darinya, tetapi saat ini, dia tahu bahwa dia salah, dan bahwa kekuatan Luming jauh di atas. Imajinasinya. Pertarungan yang bagus. Para pelayan Moying itu meraung di dalam hati mereka dan sangat ceria. Sebelumnya, betapa sombongnya orang tua berperut besar memandang mereka seperti semut. Sekarang, mereka tidak seperti anjing mati. Bajingan kecil, kamu berani mengalahkan orang-orangku, kamu berani. Pangeran cilik menanggapi dan meraung. Bab 325. Siapa bilang aku hanya memukul orang-orangmu? Luming tersenyum dan melangkah ke pangeran kecil. Wajah pangeran kecil sangat berubah, dan dia berseru dengan tak percaya, kamu apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memukulku, kamu adalah pelanggaran berikut, pengkhianat. Bang! Menanggapi dia, Luming menamparnya. Wang Ye kecil bahkan tidak punya waktu untuk menjawab, jadi wajahnya ditampar oleh Luming Yiba. Seluruh orang berbalik 3 kali sebelum dia berhenti. Dia memandang Luming dengan bodoh, benar-benar bingung. Luming benar-benar berani memukulnya. Di Kekaisaran Bulan Yin, keluarga kerajaan memiliki otoritas tertinggi, dan ayahnya, Raja Zenan, yang bertanggung jawab atas semua pasukan dan kuda di selatan Yinyu, dapat dikatakan sebagai sosok di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Sebagai satu-satunya putra Raja Zenan, dia sangat tersanjung sehingga tidak ada yang berani membangkang, apalagi memukulinya. Dia hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi. Tapi rasa sakit yang menusuk di wajahnya memberitahunya bahwa itu benar, bukan mimpi. Dia histeris. Apakah kamu berani memukul aku? Apakah kamu berani memukul aku? Kamu mati, seluruh keluarga kamu mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Bang! Luming menamparkan lagi dan menamparnya di sisi lain wajahnya. Mata pangeran cilik penuh dengan Venus, benar-benar kacau, di balik serangkaian kata-kata jahat yang tertahan. Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki hak, kekuatan, superior, menganggap orang lain sebagai semut mol yang rendah hati, dapat dengan sembrono menggertak, tetapi, sekarang, kekuatanku lebih kuat darimu, maka kamu juga semut mol di depanku, aku bilang kamu adalah kotoran anjing yang rendah hati, apakah ada kesalahan? Luming menatap pangeran kecil itu dan berkata dengan dingin. Aku. Wajah pangeran kecil membengkak menjadi kepala babi dan menatap Luming dengan ngeri. Tidak peduli betapa bodohnya dia dapat melihat bahwa Luming tidak takut padanya dan tidak tahu bagaimana berbicara untuk sementara waktu. Apakah kamu tidak berani bicara? Kemana perginya momentum dan keberanian itu? Mata Luming seperti 2 pedang tajam, menyilaukan dan menatap pangeran kecil. Pangeran cilik kedinginan, mundur lagi, dan menangis, apa yang ingin kamu lakukan? Pasukan ayahku tidak jauh dari kota Sutian. Jika kamu berani memindahkanku, kamu tidak hanya akan mati, tetapi juga keluarga Mohis. Apakah itu? Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Apa yang bisa ayahmu lakukan denganku? Luming mencibir dan tidak bergerak sama sekali. Begitu dia melangkah keluar, kesempatan membunuh yang dingin muncul, yang membuat pemandangan itu tampak seperti musim dingin. Tidak. 2 teriakan terdengar bersamaan. Salah satunya dari pangeran kecil. Dia berteriak ketakutan dan hampir mematahkan keberaniannya. Yang lainnya dari Moying. Luming mengerutkan kening dan berhenti. Kakak Lu, bagaimanapun juga, dia adalah putra Raja Zenan. Jika dia meninggal dalam keluarga Mohis akan diratakan dengan tanah jika dia meninggal dalam keluarga Mohis, dan saudara Lu akan mengampuni nyawanya. Ying mau bertanya. Luming mengangguk, menatap pangeran kecil, dan berteriak, lihat, demi syafaat gadis Moying untukmu, tolong selamatkan hidupmu, jangan pergi. Jika pangeran kecil diampuni, dia tidak peduli dengan lelaki tua berperut besar itu. Dia berbalik dan melarikan diri dan menghilang di sini dalam sekejap mata. Luming tidak melanjutkan pertarungan, tetapi dia tidak membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Seperti yang dikatakan Moying, dia tidak takut untuk membunuh Xiao Wang Ye, tapi dia pasti akan melibatkan Moying dan sekolah Mohis. Kakak Lu, akulah yang membuatmu dalam masalah. Moying berjalan ke Luming, sedikit menyesal. Haha, apa yang harus kamu lakukan dengan itu? Orang bodoh tanpa otak seperti ini dapat ditemukan di mana-mana. Itu normal. Luming berkata sambil tersenyum. Kemudian mereka membantu Abi sembuh.
Segera setelah itu, terdengar raungan marah dari sebuah rumah mewah di Sutianceng. Pelacur kecil terkutuk, sampah terkutuk, mati. Mati. Sialan, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan menjadi manusia. Di aula besar, wajah pangeran cilik garang, meraung berulang kali, meja dan kursi di aula hancur berkeping-keping. Di kedua sisi aula utama, ada 5 atau 6 sosok, yang bahkan tidak berani menghirup atmosfer. Setelah beberapa saat, pangeran kecil Yin Jiufeng berangsur-angsur menjadi tenang. Xiao Wang Ye, itu semua hantu yang dibuat oleh bajingan kecil bernama Luming. Aku tidak tahu obat kuat apa yang dia berikan pada Mo Ying. Ketika Mo Ying melihatnya, dia tampak terpesona. Sangat dibenci. Suara suram terdengar, tapi itu Mo Bing. Saat ini, kakinya masih tertutup plester tebal. Jelas, kaki yang diinterupsi oleh Luming belum pulih. Mo Ying, jalang kecil itu, awalnya mengira dia adalah gadis yang berbudi luhur, tetapi bukan pedagang perak. Dia ingin memberikannya kepadanya demi kematiannya. Sayang sekali makhluk seperti itu akan mati seperti itu. Sayang sekali dia bercampur dengan bajingan kecil itu. Kuharap aku bisa membunuhnya segera. Xiao Wang Ye adalah Yin Jiufeng, dan wajahnya muram. Pangeran kecil, Mo Ying, jalang itu, toh tidak bisa hidup lama, tapi itu Luming. Aku tidak menyangka kultivasinya begitu mendalam. Bagaimana kita harus menghadapinya? Mo Bing bertanya. Ya, aku akan mengirim pesan ke ayahku sebentar lagi, dan memintanya untuk mengirim seorang ahli ke sini. Lalu, aku ingin dia mati. Yin 9 gigi gigitan angin, cara yang sangat suram. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming terus menghilangkan ki positif Mo Ying. 3 hari kemudian, ki positif di tubuh Mo Ying telah sepenuhnya dikeluarkan. Mo Ying lega dan ki sejatinya menjadi sangat aktif. Wajahnya bersinar setiap hari, menambah sedikit kecantikan. Arena pencaksilat Mohis adalah tempat anak-anak Mohis berlatih. Segera setelah ki positif Mo Ying dihilangkan, dia membawa Luming ke arena Mohis. Ada pilar batu besar di tengah arena seni bela diri Mohis. Pilar batu itu kristal seperti batu giok. Kamu dapat melihat bahwa itu tidak biasa. Saudaraku Lu, pilar batu ini dapat mengukur derajat keselarasan antara aku dan warisan leluhur Mohis. Semakin tinggi derajat keselarasan, maka warisan leluhur Mohis dapat diperoleh. Di masa lalu, ketika aku tidak membuang ki positif aku adalah generasi muda sekolah Mohis yang memiliki tingkat kecocokan tertinggi dengan warisan leluhur. Sekarang ki positif telah dikeluarkan, aku ingin melihat seberapa cocoknya dengan warisan nenek moyang Mohisme. Mo Ying jelas mempercayai Luming dan tidak memiliki reservasi. Warisan leluhur Mohis. Hati Luming tergerak, dan matanya tidak bisa tidak melihat ke kedalaman Mohisme. Tempat itu adalah tempat darah Jiulong bergembira. Aku tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan warisan leluhur Mohis. Mo Ying datang ke pilar batu, segera, menarik beberapa orang Mohis di dekatnya. Apakah Mo Ying ingin menguji konsistensi warisan leluhur? Dia sudah menjadi yang tertinggi di antara generasi muda. Dia adalah satu-satunya yang mewarisi dari leluhurnya. Untuk apa lagi ujian itu? Ya, dia memiliki kecocokan bintang 5 dengan warisan leluhurnya, dan tingkat kecocokannya alami, dan itu tidak akan ditingkatkan setelah jangka waktu tertentu. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia datang untuk menguji lagi. Sekitar, beberapa anak muda sekolah Mohis membicarakannya satu demi satu. Mo Ying tidak memperhatikan ini, dia meletakkan telapak tangannya di atas pilar batu, kilatan cahaya darah tulang belakang bersenandung. Pada saat ini, pilar batu tiba-tiba bergetar, cahayanya terang, akhirnya 6 bintang cemerlang mengembun. Bab 326. Semua orang Mohis tercengang, dan wajah mereka luar biasa. Setelah setengah dering, ada diskusi panas. 6 bintang, Mo Ying dan tingkat kebetulan warisan leluhur benar-benar mencapai 6 bintang, bagaimana ini mungkin? Dia dulunya bintang 5. Sungguh luar biasa bahwa tingkat kecocokan dengan warisan leluhur dapat ditingkatkan. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Bahkan jika tidak ada catatan seperti itu di buku kuno, sungguh luar biasa. Aku sangat iri. Beberapa anak muda Mohis tidak koheren. Mencicit. Di loteng di sebelah arena seni bela diri, seorang lelaki tua berambut putih keluar. Melihat Mo Ying, lelaki tua itu sangat gembira dan berbisik, 6 bintang, bagus. Aku sudah mencobanya berkali-kali. Ini yang paling cocok. Kali ini, aku yakin itu bisa dicapai dan hal-hal hebat bisa terjadi. Diharapkan. Pada saat itu, posisi aku di sekolah Mohis pasti akan meningkat pesat. Di arena seni bela diri. Saat Luming melihat pilar batu bersinar, ada kilatan keterkejutan di matanya. Baru saja, saat pilar batu bersinar, dia merasakan darah Jiulong di tubuhnya. Ada perasaan siap untuk bergerak. Itu sangat indah. Pada saat ini, Tin Taiying mengambil kembali telapak tangannya, wajahnya menunjukkan warna bahagia. Ki sejati menjadi murni, dan tingkat korespondensi dengan warisan leluhur telah meningkat. Cara bahagia Mo Ying. Luming melihat ke pilar batu dan tiba-tiba mengangkat kakinya untuk maju. Yah, apa yang sedang dilakukan saudara Lu?
Mo Ying tertegun. Kemudian dia melihat Luming mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke pilar batu. Kakak Lu, apakah ini ujian? Tapi ini adalah kolom batu ujian sekolah Mohis. Apa gunanya ujiannya? Mo Ying berpikir. Dan orang-orang Mohis lainnya sangat ketakutan. Siapa bocah ini? Apa yang ingin dia lakukan? Ini adalah pilar batu sekolah Mohis kita untuk menguji kesesuaian warisan leluhur. Apa yang dia lakukan dengan itu? Apakah anak ini juga ingin menguji konsistensi warisan leluhur? Aku orang asing. Nak, jangan berhenti sekarang. Di pinggir, orang Mohis bersuara, beberapa orang juga menunjukkan senyum mengejek. Tapi saat berikutnya, bersenandung. Kolom batu uji bergetar hebat dan memancarkan cahaya terang. Kecemerlangan cahayanya lebih kuat dari yang disebabkan oleh tinta Ying barusan. Kemudian, cahaya memadat menjadi bintang-bintang di langit. 1, 2, 8, dan pada akhirnya, 8 bintang. Ini. Semua orang Mohis hampir meledakkan mata mereka, dan mata bulat mereka menonjol keluar, penuh warna yang luar biasa. Satu persatu menggigil, menunjuk ke Luming, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Reaksi Mo Ying serupa, bibirnya yang ceri kecil, Zhang bisa menelan telur bebek, matanya yang indah dipenuhi dengan ketakutan. 8 bintang, 8 bintang. Bagaimana mungkin bocah ini cocok dengan warisan nenek moyangnya menjadi 8 bintang? Bagaimana mungkin? Aku sedang bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Bang! Tamparan keras terdengar. Untuk apa kau memukuliku? Aku akan melihat apakah kamu sedang bermimpi. Bukan. Nes, kebetulan orang luar dengan warisan leluhur telah mencapai 8 bintang. Ini benar-benar membutakanku. Orang-orang Mohisme, yang dikelilingi oleh orang-orang, sudah dalam kekacauan. Ini, kehendak Tuhan, Tuhan memberkati aku, hahaha. Di pavilion itu, lelaki tua berambut putih itu menggigil karena kegembiraan, dan matanya penuh dengan ekstasi. Aku harus segera memberitahu pemilik masalah ini. Pria tua berambut putih itu berbisik, lalu berbalik dan pergi. Itu benar. Di arena seni bela diri, Luming mengambil kembali telapak tangannya dan berpikir dalam-dalam. Sebelum itu, ia menemukan bahwa apa yang disebut ujian kecocokan warisan leluhur Mohis sebenarnya terkait dengan darah naga. Luming berspekulasi bahwa nenek moyang Mohism juga memiliki darah Yunlong atau Jiaolong, jadi Mo Ying bisa memiliki tingkat kecocokan yang tinggi. Luming memiliki darah Jiulong, yang bisa dikatakan sebagai nenek moyang dari 10.000 naga. 8 bintang. Sayangnya, saudara Lu adalah orang luar. Mo Ying mendesah dalam hatinya. Mo Ying, ayo pergi. Luming tersenyum. Dengan baik. Mo Ying mengangguk dan kembali ke halaman lain bersama Luming. Saat ini, sebuah diskusi mendesak diadakan di ruang rahasia sekolah Mohis. 2 hari kemudian, seorang pria parubaya datang ke rumah sakit Mo Ying lainnya. Lihat pemiliknya. Mo Ying dan yang lainnya memberi hormat dengan tergesa-gesa. Pria parubaya ini ternyata adalah pemimpin keluarga Mohis. Nona Ying, besok, kamu akan mewarisi warisan leluhur kami. Master sekolah Mohis tidak bertele-tele, dan langsung ke intinya. Besok, secepat ini. Ying Aleng, jelas tidak terduga. Mimpi malam yang panjang, kamu dapat mewarisi dan meneruskan warisan leluhur secepat mungkin, sehingga aku dapat yakin. Tuan dari keluarga Mohis berkata sambil tersenyum bahwa dia sangat baik. Terima kasih banyak. Salut semangat Mo Ying. Dia awalnya adalah keturunan sekolah Mohis. Sangat jarang baginya untuk mencapai tahap ini. Besok, dia akan mewarisi warisan leluhurnya, yang merupakan kehormatan besar di sekolah Mohis. Saat ini, dia berterima kasih kepada tuan keluarga dan sekolah Mohis. Haha, jangan terlalu sopan. Tuan dari keluarga Mohis tersenyum lebar, lalu menatap Luming dan berkata sambil tersenyum, pasti ini Luming, si Lu muda. Ya, aku pernah melihatmu di sekolah Mohis. Luming memegang tinjunya sedikit. Haha, kamu tidak perlu sopan. 2 hari yang lalu, kamu dan pilar batu ujian beresonansi dengan 8 bintang. Cerita ini sudah lama menyebar ke sekolah Mohis. Ini keajaiban. Tuan dari keluarga Mohis menghela nafas berulang kali, lalu memalingkan suaranya dan berkata, ini, aku punya satu hal lagi, aku butuh bantuan si Lu muda. Bisakah aku membantu kamu? Aku tidak tahu apa itu. Luming sedikit penasaran. Aku ingin meminta si Lu muda untuk pergi bersama gadis Mo Ying ke tempat leluhurnya meninggal, untuk membantunya mendapatkan warisan. Jalan utama keluarga Mohis. Dengan aku. Kali ini, tidak hanya Luming, tapi juga Mo Ying terkejut. Ya, sejujurnya, tidak mudah untuk mewarisi warisan leluhur. Mungkin ada beberapa liku-liku di tengah jalan. Namun, ada sebanyak 8 bintang antara Lu Shaoxia dan leluhur Mohis. Kamu dapat mengikuti dan membantu gadis Mo Ying. Dengan cara ini, kamu bisa aman. Harap setuju denganku. Master sekolah Mohis sedikit mengepalkan tinjunya.
Tuan Mohisme sangat baik, karena aku bisa membantu Mo Ying, aku terikat kewajiban. Lu Mingdao. Either way, Lu Ming juga mencoba untuk melihat apa yang telah membangkitkan sorak-sorai dan keinginan darah Jiulong. Melihat janji Lu Ming, pemimpin keluarga Mohis sangat senang. Setelah mengobrol lama dengan mereka, dia bangkit dan pergi. Kakak Lu, aku akan merepotkanmu lagi. Tinta Ying sedikit membungkuk, matanya seperti air. Sehari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, tuan dari keluarga Mohis mengirim seseorang untuk menjemput Mo Ying dan Lu Ming. Mengikuti pemandu, mereka pergi ke kedalaman kediaman Mohis. Bab 327. Ini benar-benar di kedalaman Mohism. Lu Ming tergerak. Rumah besar keluarga Mohis memiliki banyak puncak, satu berat dan satu lagi berat. Aku tidak tahu berapa banyak candi yang ada. Setelah berjalan selama setengah jam, mereka sampai di sebuah rumah batu yang lusuh. Di depan rumah batu, tuan dari keluarga Mohis dan beberapa lelaki tua berambut putih telah tiba. Haha, gadis Mo Ying, Lu Shaoxia, ini dia. Di bawah rumah batu ini adalah tempat peninggalan nenek moyang kita. Setelah membuka gerbang, kamu bisa masuk. Tuan dari keluarga Mohis berkata sambil tersenyum. Lu Ming dan Mo Ying mengangguk. Ayo pergi. Tuan dari keluarga Mohis mengangguk kepada beberapa orang tua. Beberapa orang tua bergerak, tersebar di 4 ukuran rumah batu, tangan memainkan sinar cahaya, bukan ke dalam rumah batu. Rumah batu itu mulai bergetar dan memancarkan cahaya. Ada prasasti di seluruh rumah batu. Prasasti itu cerah. Diiringi suara beberapa orang tua sedang minum, sebuah pintu batu tiba-tiba terbuka di depan rumah batu itu. Pada saat rumah batu dibuka, Lu Ming sepertinya melihat lautan berdarah melonjak ke arahnya. Pada saat ini, darah Jiulong sepertinya bersemangat untuk mengaum ke langit. Tempat ini tidak sederhana. Lu Ming sedikit mengernyit. Dan Mo Ying tampaknya tidak merasakan sedikit pun kelainan, menantikan untuk melihat rumah batu itu. Oke, gadis Mo Ying, si Lu muda, gerbang batu telah dibuka, kamu masuk. Jalan utama keluarga Mohis. Terima kasih, tuanku, dan semua tetua. Mo Ying dengan tulus kepada tuan dari keluarga Mohis dan beberapa tetua, lalu bangkit untuk berjalan menuju rumah batu. Mata Lu Ming berkilat, mengikuti Mo Ying, dan masuk bersama. Saat mereka masuk, pintu batu rumah batu itu tertutup secara otomatis. Hahaha, hal-hal hebat bisa dicapai. Kali ini, sekolah Mohis akan membuat prestasi besar. Ketika gerbang batu ditutup, tuan dari keluarga Mohis tertawa terbahak-bahak, tetapi wajah yang tersenyum itu tidak menunjukkan kebaikan sedikit pun, tetapi tampak agak ganas. Di rumah batu. Setelah pintu batu ditutup, rumah batu itu tidak hitam. Dinding rumah batu bertatakan batu bercahaya. Di lantai rumah batu itu terdapat sebuah lubang besar, sebuah tangga batu, sepanjang lubang besar itu, miring ke bawah. Sebelumnya, pemimpin keluarga Mohis telah menjelaskan bahwa warisan nenek moyang Mohisme terletak jauh di bawah tanah. Tanpa ragu, mereka berjalan menuju tangga bawah tanah. Tangganya sangat panjang, sudah miring ke bawah, sekitar kilometer, melihat sebuah gerbang batu, sirkulasi pintu batu dari prasasti ini, mengalir cemerlang. Di tengah gapura batu itu terdapat sebuah lubang. Mo Ying mengeluarkan kartu giok dan mengambil foto ke lubang. Klik. Segera, gerbang batu berbunyi klik dan terbuka secara otomatis. Setelah gerbang batu, ada tangga batu miring ke bawah, dan kemiringan tangga batu semakin besar, hampir vertikal ke bawah. Setelah beberapa waktu, dia melihat gerbang batu lagi. Mo Ying melukis labu dan membukanya dengan kartu giok. Kali ini, di belakang gerbang batu, ada lorong. Di kedua sisi lorong adalah ruang batu. Lu Ming sedikit mengernyit, karena dia merasakan nafas dingin dari kamar batu ini. Bagaimana bisa begitu suram di sini? Jelas, Mo Ying juga merasakan cemberut. Mungkin karena tidak ada yang datang selama bertahun-tahun. Lu Mingdao. Mo Ying kecil, tidak banyak bicara, dua orang terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, ruang batu itu menghilang dan lorong itu lurus ke depan. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer lagi, bagian itu sampai pada akhirnya. Di depannya, ada gua bawah tanah yang sangat besar. Di dalam gua, udara yin dan dingin lebih kuat. Di tengah gua, ada kolam besar. Saat melihat kolam, keduanya terkejut. Di kolam ini, bukan air, tapi darah merah cerah. Ya, seluruh kolam penuh dengan darah. Bau darah menembus seluruh gua bawah tanah. Ini, apa ini? Apakah ini warisan leluhur? Cara terkejut Mo Ying tidak bisa dipercaya. Menabrak. Pada saat ini, genangan darah muncul dengan keras, dan kemudian, aliran darah mengalir ke udara, tiba-tiba memadatkan dua naga berdarah, menuju Lu Ming dan Mo Ying. Mengaum. Dua naga berdarah meraung dan berbau darah. Cakar mereka setajam pisau, dan mereka menangkapnya. Tidak baik. Begitu wajah Lu Ming berubah, tombak iblis itu muncul dan menusuk keluar. Mendesis. Dua tombak meledak, menghancurkan dua naga berdarah.
Mengaum, mengaum. Tapi kolam itu berubah, dan darah serta air di dalamnya memadat menjadi naga berwarna darah. Kali ini, ada 8. 8 naga berdarah, menyerang 2 orang. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini, Mo Ying hanya bereaksi untuk datang, kedua tangan bahkan melambai, melawan naga berdarah. Tombak Luming bergetar, dan mereka menyerbu satu demi satu, mengalahkan naga berdarah ini satu persatu. Namun, naga berdarah ini meledak tetapi tidak mati. Mereka berkumpul bersama di udara untuk membentuk naga darah baru. Pada saat yang sama, di kolam air, ada naga berwarna darah keluar terus-menerus, bergegas menuju Luming dan Mo Ying. Tidak ada akhirnya. Setelah beberapa saat, Mo Ying ditangkap oleh cakar naga berdarah, dan bekas luka yang dalam muncul. Ledakan. Napas Luming meletus dengan keras. Saat tombak disapu, puluhan naga berdarah meledak di udara. Tapi itu tidak berguna. Setelah beberapa saat, itu akan kembali bersama. Karena kita tidak bisa membunuhnya, kita akan menghancurkan kolam darah. Luming melangkah maju, berniat meledakkan genangan darah. Bang dang, bang dang. Saat itu, di kolam darah, terdengar suara benturan logam, seperti rantai besi yang saling bertabrakan. Bang dang 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 dang. Suara tabrakan menjadi lebih keras, sementara di kolam darah, darah melonjak lebih keras, membuat suara yang sangat keras seperti laut yang ganas. Mengaum, mengaum. Naga berdarah itu, meraung berulang kali, tidak menyerang Luming dan Mo Ying dan terbang kembali ke kolam darah. Ledakan. Di bawah genangan darah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat, seluruh gua bawah tanah bergetar hebat, seolah-olah di dalam genangan darah, ada binatang kelaparan yang hebat, yang akan keluar dari kesulitan. Aku tidak gan. Tiba-tiba, dari bawah genangan darah, terdengar suara gemuruh. Wajah Luming dan Mo Ying sangat berubah. Ada orang di bawah kolam darah. Aku tidak mau keluarga kerajaan Bulan Yin tercela dan tidak tahu malu. Keluarga Mohis tercela dan tidak tahu malu. Aku akan menjebakku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Di bawah genangan darah, ada raungan besar. Dalam suara itu, ada rasa sakit dan kengganan, serta kebencian. Kuangdang, kuangdang. Suara dampak dari rantai besi menjadi lebih intens. Pada saat berikutnya, kolam darah tiba-tiba berubah menjadi keras, dan antara darah dan air, bentuk manusia benar-benar terbentuk. Sosok ini, setinggi puluhan meter, sangat besar. Dia terlihat seperti orang tua yang besar. Dia melihat ke langit dan mengaum, mencoba melepaskan diri dari belenggu, tetapi di sekelilingnya, darah tak berujung melilitnya. Mengaum. Gemuruh bumi bergetar, darah tak berujung, memadatkan naga raksasa sepanjang 100 meter, sosok lelaki tua itu terbungkus lingkaran. Bab 328. Aku tidak mau. Pria tua itu meraung dan berjuang keras. Darah melonjak dan gua bawah tanah bergetar. Luming dan Mo Ying sangat terkejut melihat pemandangan ini. Perubahan darah Jiulong berasal dari kumpulan darah ini. Lihat situasi ini, seharusnya ada darah naga dan bahkan jiwa naga di dalamnya. Hati Luming berubah. Tapi bagaimana dengan orang tua itu? Luming tidak dapat memikirkannya, tetapi satu hal yang dapat dipastikan bahwa ini bukanlah warisan leluhur dari Mohisme. Melihat penampilan Mo Ying, jelas dia yang pertama juga tidak tahu, dia dan Mo Ying ditipu. Sosok lelaki tua bertubuh besar itu berjuang semakin keras, seolah-olah dia bisa membebaskan diri kapan saja. Sua, sua. Pada saat ini, di kedua sisi gua, tiba-tiba muncul dua orang tua dengan rambut rontok dan wajah keriput. Begitu kedua lelaki tua itu muncul, tangan mereka dipenuhi dengan cahaya terang. Cahaya terbang ke dinding di sekitar gua, dan prasasti muncul di dinding di sekitar gua. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama untuk membentuk sejumlah besar prasasti, mengembunkan seberkas cahaya, terbang ke kolam darah. Tiba-tiba, darah di kolam darah, dan permukaan naga besar yang dipadatkan oleh darah dan air, muncul prasasti satu persatu. Ini sangat meningkatkan kekuatan naga berdarah dan menekan sosok lelaki tua raksasa itu. Mohis tercela, aku tidak mau. Sosok lelaki tua besar itu mengeluarkan raungan dendam. Kota. Kedua lelaki tua Mohisem minum dengan lembut dan bersinar di mana-mana. Mereka memanipulasi susunan prasasti dan menekan sosok raksasa lelaki tua itu. Ledakan. Meskipun sosok lelaki tua raksasa itu berjuang, itu tetap tidak berguna, dan gerakannya semakin kecil. Mulai kondensasi. Salah satu lelaki tua dari sekolah Mohis minum sedikit, yang lain mengangguk, dan kedua telapak tangannya bergerak. Di kolam darah, puluhan naga berdarah terbang keluar dari kolam, mengaum ke arah Luming dan Mo Ying. Berbeda dari sebelumnya, naga berdarah ini memiliki tulisan di tubuhnya, yang jelas lebih kuat. Dua tetua, apa yang kamu lakukan? Aku anak Mohis. Mo Ying terkejut. Namun, naga darah dan air mengalir tanpa henti, Mo Ying hanya bisa bangkit untuk melawan. Menyentuh. Tapi hanya satu gerakan, Mo Ying dipukul untuk terbang keluar, dan kemudian seekor naga berdarah menjerat Mo Ying untuk melibatkannya di kolam darah.
Elder, apa yang kamu lakukan? Mo Ying, putraku dari keluarga Mohis, datang ke sini untuk menerima warisan nenek moyang kita. Tolong biarkan aku pergi. Mo Ying berteriak ngeri. Membunuh. Lu Ming minum sedikit dan menyapu naga itu dengan senjata panjangnya. Setelah itu, dia meraih naga berdarah di tubuh Mo Ying. Dia mencubit dan meledakkan naga itu. Di kedua sisi gua, wajah kedua tetua Mohis berubah. Melihat mata Lu Ming, mereka penuh dengan pembunuhan. Arah pemurnian darah, bunuh. Dua kakak laki-laki tertua dari keluarga Mohis minum, dan energi cahaya dari susunan prasasti di dalam gua menjadi lebih terang. Sekaligus, ratusan naga air berdarah terbang keluar dan bergegas ke darat. Tentu saja, naga berdarah ini panjangnya hanya beberapa meter, yang tidak bisa dibandingkan dengan naga raksasa yang menjerat lelaki tua raksasa itu. Hahaha, gadis Mo, jangan berharap untuk keluar hidup-hidup. Warisan leluhur apa yang hanya menggunakanmu untuk menyempurnakan iblis bulan neraka Kui? Saat ini, di kolam darah, tawa lelaki tua itu keluar. Ledakan. Kalimat ini, seperti petir, meledak di hati Mo Ying. Dengan tatapan yang luar biasa di matanya, dia berteriak, gunakan aku untuk menyempurnakan iblis Kui. Tidak, itu tidak benar, aku tidak percaya. Tidak percaya, fakta ada di depanmu, gadis kecil. Kamu telah ditipu oleh sekelompok orang munafik. Di genangan darah, kata lelaki tua itu. Tidak, tidak mungkin. Dua tetua, ini tidak benar. Mo Ying menatap kedua tetua Mohis. Sebagai putra Mohis, merupakan kehormatan besar bagimu untuk berkorban demi tujuan besar sekolah Mohis. Jangan menahan diri. Kedua tetua Mohisem membuka mulut mereka, wajah mereka sangat dingin dan tidak memiliki perasaan. Tin Taiying seperti disambar petir, tubuhnya terhuyung ke belakang, matanya penuh warna yang luar biasa. Kaum Mohis tercela. Mereka ingin memasukkan darah dan jiwa naga ke dalam tubuhku melalui kalian berdua, dan memurnikanku menjadi boneka yang tidak memiliki jiwa dan sepenuhnya mematuhi perintah. Tidak ada cara bagiku untuk menyerah. Di genangan darah, lelaki tua itu meraung. Tidak ada gunanya untuk tidak menyerah. Kali ini, tidak hanya seorang gadis dengan darah Yunlong, tetapi juga seorang anak laki-laki yang lebih cocok untuk naga. Mereka ada dua, mereka bisa dijadikan Ratu Iblis Bulan Yin. Ini adalah berkat Tuhan bagiku, sekolah Mohis, Yan Kuan. Seharusnya begitu, jangan menyerah dengan cepat. Seorang tetua Mohis meraung. Kepalaku terinima. Pria tua itu meraung. Tubuh Mo Ying bergetar, matanya kosong, dan jiwanya sepertinya telah diambil. Palsu. Semuanya palsu sebelumnya. Jenius Mohis apa? Apa yang mendapat pelatihan kunci? Warisan leluhur apa? Itu semua palsu. Tujuan dari semuanya adalah untuk menyempurnakan iblis Kui. Alasannya karena darah Yunlong di tubuhnya. Pantas saja, tuan dari keluarga Mohis juga mengundang Lu Ming untuk masuk, mengatakan bahwa dia membantunya. Itu semua omong kosong. Hanya saja dia menyukai darah Lu Ming. Semuanya masuk akal. Ledakan, ledakan. Tombak Lu Ming terus melambai untuk memblokir naga berdarah itu. Mo Ying, bergembiralah. Ini masalah besar bagi keluarga seperti itu. Lu Ming minum. Tubuh Mo Ying terkejut, ini baru saja memulihkan sedikit semangat, menggigit gigi, suara nyaring, takdirku terserah padaku, aku tidak akan mendengarkan pengaturannya. Pengkhianat dan keras kepala, ubah menjadi bagian dari kemuliaan keluarga, bunuh. Dua tetua Mohis meraung dan memanipulasi susunan prasasti. Lebih banyak naga darah terbang keluar dan menyerang mereka. Sekelompok orang munafik, bunuh. Lu Ming minum. Ledakan. Nafasnya meletus seperti gunung berapi, sebuah tablet batu besar muncul, 4 cakra perak, bersinar. Lu Ming meledak dengan kekuatan penuh. Ledakan. Ketika angin dan api berkumpul dan tombak tersapu, akan ada sejumlah besar darah naga yang meledak. Raja tingkat 4 darah, siapa bocah ini? Seorang tetua Mohis meraung kaget. Sejauh yang dia tahu, tidak ada talenta tingkat 4 raja di seluruh kerajaan Bulan Yin. Dari mana Lu Ming berasal? Apakah itu seorang jenius tak tertandingi dari kerajaan menengah? Tidak peduli siapa dia, tidak ada jalan keluar hari ini. Ayo bunuh bocah ini dulu. Tetua Mohis lainnya meraung. Bagus, ayo pergi. Dua tetua Mohis memegang formula segel. Mengaum. Naga berdarah besar, yang awalnya menjerat sosok lelaki tua itu, melepaskan lelaki tua itu dan menyerbu Lu Ming dengan raungan. Nafas yang kuat, bumi bergetar. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka jauh lebih baik daripada master seni bela diri biasa. Ini tak terbendung. Murid Lu Ming menyusut, dan tubuhnya akan mundur, tapi tiba-tiba, dia berhenti lagi. Bersenandung. Ada kilatan darah di belakangnya, dan darah Kowloon muncul. Bab 329. Darah Jiulong, menderu ke langit. Meski darah Jiulong hanya sepanjang 10 meter, namun terlihat sangat kecil di depan naga sepanjang 100 meter itu. Namun di bawah suara darah Jiulong, tubuh naga itu tiba-tiba berhenti di udara. Melihat darah Jiulong, matanya berkilat ketakutan.
Tubuh naga besar itu bergetar hebat, meraung dan lari. Tapi sudah larut. Darah Jiulong meraung, dan kekuatan menelan yang kuat pecah di mulut. Pada saat yang sama, tubuh Jiulong berputar, seperti kilatan petir, dan langsung mencapai puncak naga berdarah, yang diselimuti oleh kekuatan menelan yang kuat. Naga darah itu ketakutan, meraung dan menggeliat. Namun, darah Jiulong berhenti dengan mantap di atas naga berdarah, terus-menerus mengeluarkan kekuatan menelan. Mengaum. Naga itu meraung, dan jiwa naga ditarik keluar dari tubuh naga itu. Hal pertama yang muncul adalah kepala jiwa naga. Itu terus berteriak dan ingin menarik kembali. Namun, di bawah pengaruh darah Jiulong, itu tidak membantu sama sekali. Sedikit ditarik keluar. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Seorang tetua Mohis berseru dengan tidak percaya. Bunuh aku, bunuh aku. Dua tetua Mohis mengertakkan gigi dan mendesak barisan prasasti untuk menyingkirkan darah Jiulong dan membunuh Luming. Sangat disayangkan bahwa naga darah besar bertemu dengan darah Jiulong, seperti tikus yang bertemu kucing, dan tidak berani melawan sama sekali. Jiwa naga dalam darah dan naga air terus-menerus ditarik keluar, dan segera, sebagian besar ditarik keluar. Nak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak berhenti? Hentikan. Kamu mencoba menghancurkan rencana milenium sekolah Mohis, tahukah kamu? Hentikan. Kedua tetua Mohis berteriak histeris. Haha, dua anjing tua, apakah kamu begitu tua sehingga mereka hidup dengan anjing? Hentikan. Dan gunakan hidupku sendiri untuk menyelesaikan rencana milenium Mohismu. Apakah IQ-mu dimakan oleh anjing? Apa rencanamu untuk milenium? Apa hubungannya denganku? Di mataku, itu semua omong kosong. Teriak Luming, itu benar-benar kata-kata dari dua tetua Mohis, yang terlalu konyol. Kamu ingin mati. Dua tetua Mohis, dua wajah tua keriput memerah, hampir berdarah. Mereka adalah tetua tertinggi dari sekolah Mohis. Mereka sangat tinggi pada waktu biasa. Kapan ada yang berani memarahi mereka seperti ini? Aku akan membunuh anak ini dulu. Seorang tetua sekolah Mohis berteriak dan berhenti mengendalikan susunan prasasti. Dia akan membunuh Luming. Tapi begitu dia tidak mengontrol susunan prasasti, lelaki tua itu menjadi geram di genangan darah, dan gua bawah tanah itu bergetar. Brengsek. Tetua Mohis tidak mau, tetapi mereka hanya bisa terbang kembali dan terus mengontrol susunan prasasti. Mengaum. Pada saat ini, darah Jiulong mengeluarkan raungan yang mengejutkan, kekuatan menelan tiba-tiba meningkat, dan jiwa naga ditarik keluar. Jiwa naga meraung dan menjerit, ketakutan dan berjuang. Tidak. Hentikan. Dua tetua Mohis meraung. Tapi begitu darah Jiulong dibuka, jiwa naga tersedot ke mulutnya dan menghilang. Darah Jiulong menunjukkan ekspresi puas dan terbang kembali ke tubuh Luming. Terkutuk, lepaskan roh naga. Dua tetua Mohis berteriak dengan liar, seperti hantu yang ganas. Biarkan saja, kamu terlalu banyak berpikir. Luming mencibir. Ledakan. Pada saat ini, gua bawah tanah bergetar hebat. Di kolam darah melonjak dan berguling dengan keras. Kuangdang. Suara rantai yang ditabrak terdengar keras. Tidak bagus, cepat tekan monster Yan Kuan tua itu. Dua tetua Mohis berteriak nyeri dan mencoba mengendalikan susunan prasasti untuk menekan lelaki tua itu di genangan darah. Tetapi, menyentuh. Saat berikutnya, ledakan, genangan darah, sesosok tubuh muncul dari langit. Dia adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, dengan janggut panjang dan tubuh yang sangat besar. Dia melihat lebih dari 2 meter. Sosok dengan tinggi puluhan meter sebelumnya bukanlah tubuh aslinya, melainkan tubuh manusia yang dipadatkan dengan ki sejati. Pada lelaki tua kekar itu, ada beberapa rantai besi setebal lengan, yang menjulur dari genangan darah. Saat lelaki tua besar itu bergerak, rantai besi itu berdentang. Tidak, Yan Kuan akan keluar dari masalah. Dua tetua Mohis berteriak nyeri. Hahaha, surga tolong aku, sekolah Mohis, hari ini, aku tidak akan menghancurkanmu Mohis, aku tidak akan menjadi laki-laki. Pria tua besar itu tertawa terbahak-bahak. Bunuh dia, cepat. Dua tetua Mohis meraung dan menyerahkan kendali susunan prasasti. Sebuah pedang muncul di tangan mereka, dan mereka memotong ke arah mata air yang terbakar. Sungguh menakjubkan bahwa pedang itu mengaum. 8 puncak Wuzong. Mata Luming bergerak ringan, dua tetua Mohis, teror kultivasi tinggi, sebenarnya adalah 8 puncak kultivasi Wuzong. Hanya Wuzong Bazong, kamu terlalu ingin membunuhku. Yan Kuan tertawa dan melambaikan kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan yang mengerikan itu bertepuk tangan dan meraung kedua tetua Mohis. Menyentuh. Dua raungan, dua tetua Mohis berteriak, tubuh terbang keluar seperti cangkang, menabrak dinding gua dengan keras, dan memuntahkan darah. Kuangdang. Dengan lambaian tangannya, Yan Kuan mengambil rantai besi itu untuk bertabrakan. Ada 4 rantai besi yang menguncinya. Itu terlalu kuat.
Dalam kasus dirantai, kamu masih dapat menggunakan satu gerakan untuk melukai dua tetua yang berada di puncak 8 tingkat Sekte Mohisme Wuzong. Ini sangat kuat sehingga mengejutkan. Beberapa potong besi yang rusak ingin mengunciku dan menghancurkannya untukku. Minuman mata air api, seluruh tubuh meletus ki asli teror, tarikan kekerasan. Ledakan. Seluruh gua berguncang keras, dan bumi bergetar dan meraung. Tidak, Yan Kuan akan keluar dari masalah. Ayo pergi. Kedua tetua Mohis ketakutan dan berbalik dan berlari ke pintu keluar. Pecahkan untukku. Pegas yang terbakar tiba-tiba minum banyak, pegang rantai besi, tiba-tiba tarik. Kong. Rantainya, tebal dan tipis, putus menjadi dua sekaligus. Ini bukan rantai besi biasa, tapi besi gelap langka dengan tulisan di atasnya. Tapi itu masih rusak. Mau pergi, mati untukku. Yan Kuan minum, lengannya diayunkan, dan rantai besi yang putus terbang dengan cepat, menuju kedua tetua Mohis. Kecepatannya secepat kilat dan batu api, dan dia menyusul kedua tetua Mohis dalam sekejap. Blokir. Dua tetua Mohis meraung, masing-masing dengan gerakan terkuat. Tapi gapnya terlalu besar. Menyentuh. Dengan dua raungan, semua serangan kedua tetua Mohis runtuh, dan seutas rantai besi menghantam mereka. Klik. Suara patah tulang terdengar, dua tetua Mohis berteriak, terbang keluar, jatuh dengan keras ke tanah, tidak bernafas. Saat ini, seluruh sekolah Mohis sedang dalam kekacauan. Baru saja, ketika Yan Kuan memutuskan rantai besinya, seluruh bumi Mohis berguncang hebat, seperti gempa bumi. Apa yang telah terjadi? Banyak anak Mohis panik. Dan Tuan Dan yang lebih tua telah menjaga rumah itu. Selain mereka, ada beberapa lagi. Salah satunya adalah Yin Jiu Feng dari Pangeran Kecil. Di sampingnya, ada beberapa lelaki tua yang kuat dengan nafas yang kuat. Saat ini, wajah tuannya tiba-tiba berubah. Tidak, ada sesuatu yang salah di bawah tanah. Tuan dari keluarga Mohis berteriak. Bab 330. Ayo, kumpulkan ahli keluarga dan bersiaplah untuk keadaan darurat. Tuan dari keluarga Mohis meraung dan suaranya menyebar ke seluruh sekolah Mohis. Sua. Satu demi satu, bayang-bayang datang dari setiap sudut sekolah Mohis. Semua ini adalah yang kuat di alam Wuzong. Sebagai salah satu dari 10 keluarga aristokrat di Kekaisaran Yingyu, aliran Mohis memiliki kekuatan yang besar. Selain para master seni bela diri yang kuat ini, ada juga beberapa master seni bela diri yang berkumpul di sini. Sejenak, di depan rumah batu itu, orang-orang berdiri. Gua bawah tanah. Pecahkan untukku. Mata air yang menyala-nyala mengaum, dan ki yang sebenarnya meledak, seperti binatang raksasa kuno. Kapan? Tiga suara garing terus-menerus terdengar, meninggalkan tiga rantai, semuanya dipatahkan oleh mata air api. Hahaha. Aku sudah terjebak selama lebih dari 10 tahun, dan akhirnya aku keluar dari masalah. Keluarga Mo, terima balas dendamku. Tawa gila musim semi yang membara, wajahnya menunjukkan warna yang sangat ganas. Setelah setengah suara, dia mengalihkan pandangannya ke Lu Ming dan Mo Ying. Wah! Tubuhnya bergerak, dalam sekejap muncul di depan Lu Ming dan Mo Ying beberapa meter. Ah! Mo Ying takut dengan panggilan ringan, mau tidak mau mundur 3 langkah. Lu Ming tidak bergerak, tetapi pupilnya menyusut, dan tombaknya ada di depannya, siap untuk berperang. Haha, gadis kecil, apa yang kamu takutkan? Jika kamu telah menyelamatkanku, aku tidak akan mempermalukanmu. Yan Kuan menyeringai pada Mo Ying, lalu menatap Lu Ming. Matanya berkilat kaget dan berkata, adik, terima kasih kali ini, aku bisa keluar dari masalah. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Aku tidak bisa tidak membalasnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini. Akan kuberitahukan padamu saat aku menghancurkan sekolah Mohis. Setelah mengatakan itu, Yan Kuan tertawa dan melangkah ke pintu keluar. Mata Lu Ming bergerak dan berkata, ayo kita keluar juga. Segera dan Mo Ying bersama, dekat di belakang lelaki tua itu, keluar. Saat melewati tubuh kedua tetua Mohis, Lu Ming diam-diam melahap esensi darah kedua tetua Mohis. Mereka bertiga pergi jauh-jauh. Segera, dia keluar dari tanah dan kembali ke rumah batu. Ledakan. Pintu batu rumah batu pecah dan kerikil terciprat. Seruan-seruan terdengar di luar. Sepertinya mereka menunggu di luar. Sudah pas, aku tidak perlu mencarinya. Yan Kuan menyeringai, matanya penuh dengan peluang, dan dia melangkah keluar. Lu Ming dan Mo Ying mengikuti. Begitu dia keluar dari rumah batu, Lu Ming tampak sedikit terharu. Di luar, penuh dengan sosok manusia, ratusan orang. Semuanya adalah master, dan yang terburuk memiliki pencapaian master seni bela diri yang hebat. Mata air panas. Saat melihat ketiga pria itu keluar, tuan dari keluarga Mohis dan beberapa tetua menjadi gila dan berteriak. Atur, atur. Seorang penatua berteriak. Sua, sua. Setidaknya lusinan orang kuat Wuzong melintas dan mengatur barisan pertempuran.
Di depan garis pertempuran adalah pemimpin keluarga Mohis dan beberapa tetua. Mo Ying, kamu sangat berani sehingga kamu berani melepaskan roh jahat dari penindasan keluarga. Tidak ada alasan untuk dosamu. Tuan dari keluarga Mohis meminumnya. Mo Ying mendengar pidato itu dan tubuhnya gemetar. Jelas bahwa mereka menipu Mo Ying dan ingin menjadikannya sebagai pemandu dan menyempurnakan hidupnya menjadi iblis Kui Bulan Yin. Tapi sekarang baru saja keluar, tuan dari keluarga Mohis ada di kepala Mo Ying dengan tuduhan melepaskan kepala jahat yang ditekan oleh sekolah Mohis. Ini tak tahu malu. Tuan, kamu berbohong padaku. Tidak ada warisan leluhur. Kamu menginginkan hidupku. Mo Ying gemetar. Diam, jalan kecil. Jika kamu salah, kamu salah. Jika kamu berani menjawab kembali, kamu akan berlutut dan langsung mati. Tuan dari keluarga Mohis banyak minum dan menolak menjawab. Tidak ada kebaikan seperti itu sebelumnya. Wajah Mo Ying pucat dan tubuhnya yang halus bergetar. Dia menggigit bibirnya dengan erat dan menggigit bibirnya. Dia tidak tahu darahnya. Awalnya, dia memiliki secercah harapan untuk sekolah Mohis, tapi sekarang dia putus asa. Haha, orang tua, kamu menipu murid keluargamu dan mengatakan bahwa kita harus mewarisi warisan leluhur, tetapi sebenarnya, kami ingin perintah generasi muda untuk berlatih beberapa kui iblis Yin Yue yang omong kosong. Apakah kamu seekor anjing? Apakah kamu mau muka lagi? Lu Ming tertawa, menunjuk ke tuan keluarga Mohis dan berteriak. Apa yang kamu bicarakan, bajingan kecil? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Tuan dari keluarga Mohis meraung, dan matanya meledak dengan kesempatan membunuh. Apa-apaan kamu ini? Apa kamu tidak mau bicara denganku? Jangan menaruh emas di wajahmu. Melihat Lu Tuo, itu seperti anjing yang mencemooh. Penglihatan seperti ini, biarkan keluarga Mohis menguasai hampir seteguk darah menyembur, seluruh gas menggigil. Haha. Yan Kuan tertawa. Sial, Lu Ming, kamu telah melanggar rencana untuk memurnikan iblis bulan neraka Kui dan menghancurkan keluarga kerajaan bulan Yinku. Bahkan jika kamu mati 10.000 kali, kamu tidak dapat menebusnya. Pada saat ini, jeritan terdengar, penuh kebencian, tapi itu adalah Yin Jiufeng. Oh, bukankah ini pangeran kecil? Kamu tidak mau dipukuli lagi kalau tidak pulang untuk makan susu, kan? Lu Ming menyindir. Singkatnya, itu hampir melukai etos 9 yin. Lu Ming, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan menjadi laki-laki. Yin Jiufeng akhirnya berteriak dengan marah. Jika aku ingat dengan baik, kamu melakukan itu terakhir kali, mengapa? Apakah kamu masih manusia sekarang? Lu Ming memiliki senyum sarkastik. Ah, kamu, bunuh dia untukku. Wajah Yin Jiufeng sangat biru hingga dia hampir meledakkan paru-parunya. Membunuh. Setelah kematian Yin Jiufeng, kedua lelaki tua itu banyak minum dan akan membunuh Lu Ming. Siapa yang kamu bunuh? Minuman dingin mata air panas, semburan. Menyentuh. Kedua lelaki tua itu langsung pecah, dan Yin Jiufeng berteriak berulang kali. Di bawah perlindungan dua lelaki tua yang tersisa, mereka mundur dengan liar. Ayo berjuang bersama untuk menekan iblis tua Yan Kuan. Tuan dari keluarga Mohis meraung. Menekan iblis tua Yan Kuan. Orang-orang Mohis meraung. Lebih dari 30 orang kuat Wuzong mendirikan barisan besar dan membunuh mereka menuju mata air yang terbakar. Senang datang, aku akan memiliki akun menyeluruh dengan sekolah Mohis hari ini. Yan Kuan meminum dan membunuh semua Mohis. Membunuh. Minuman mata air api, momentumnya mengejutkan langit, seperti Jenderal Dewa Iblis. Satu pukulan, satu kekuatan tinju, yang paling cemerlang, terhadap orang-orang Mohis. Lu Ming merasa bahwa nafas Yan Kuan tidak lebih lemah dari pemimpin 5 sekte utama kerajaan matahari yang terik. Ini adalah batas master, yang dikenal sebagai Raja Setengah Langkah. 100 susunan pedang, bunuh. Orang-orang Mohis tidak berani gegabah. Lebih dari 30 orang bergandengan tangan untuk membentuk pedang besar dengan ketinggian beberapa ratus meter dan memotongnya ke arah mata air api. Ledakan. Pedang besar dan kepalan tangan berpotongan, mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Seluruh sekolah Mohis bergetar hebat. Beberapa paviliun terdekat diledakkan oleh gelombang kejut. Pukulan itu terbagi rata. Membunuh. Kemudian, orang Yan Kuan dan Mohis bertempur bersama lagi. Bunuh, sekarang bunuh bajingan kecil ini. Teriak Yin Jiufeng. Sua. Di belakang Yin Jiufeng, dua lelaki tua yang tersisa membunuh Lu Ming, mengeluarkan nafas yang kuat. Wuzong Bazong. Kedua lelaki tua ini adalah budidaya Wuzong 8 kali lipat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.